recordingnya start. Sudah record ya. Baik, sebelum dimulai saya tes apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aidan qablahu yani qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa qala Allah azza wa jalla aidan i'malu ala makanatikum inni amilun. Amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Welcome to our subject today. We will talk about the Islamic Business Management. Selamat datang, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah bisa bergabung di kelas ini ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga dan pertemuan yang menurut saya ini adalah pertemuan kunci yang harus betul-betul teman-teman semuanya hadir dan bisa diperhatikan. Saya sudah upload untuk slide-nya. Kita akan bahas tentang slide ini. Slide-nya tidak terlalu banyak ya, lebih simple, sederhana. Kemudian juga saya sudah bawakan, saya sudah upload juga untuk modulnya ya, sudah saya upload modulnya sehingga nanti teman-teman semuanya bisa mempelajarinya. Oke, nah kemudian juga pembahasan nanti ada tambahan secara pemaparan ini yaitu adanya beberapa hal terkait dengan lebih spesifik yaitu bagaimana sebenarnya ruang lingkup dari manajemen bisnis syariah khususnya dilihat dari objek dan juga ruang lingkupnya. Ya, ini ada sedikit perbedaan terutama di beberapa tulisan terkait dengan apakah objek dulu atau ruang lingkup dulu ya, atau mungkin nanti ada juga yang agak rancu yaitu apa bedanya antara objek dengan ruang lingkup. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai dengan pembahasan hari ini yaitu terkait dengan manajemen bisnis syariah ya. Mata kuliah kita adalah manajemen bisnis syariah dengan tajuk, dengan topik yaitu objek dan ruang lingkup manajemen bisnis syariah. Termasuk nanti di akhir juga ada saya tambahkan ini di slide dan juga di modul yaitu fungsi dan juga tahapan-tahapan dari manajemen bisnis syariah. Baik, teman-teman sekalian, bahwa kita ketahui bahwa yang namanya manajemen bisnis syariah itu adalah how to manage our Islamic business ya. Bagaimana kita itu memanage ya, mengelola bisnis syariah kita, bisnis Islami kita. Oleh karena itu, maka ketika bicara tentang manajemen bisnis syariah berarti juga tidak lepas dari kita membahas tentang manajemen. Nah, ketika bicara tentang objek dari manajemen, otomatis juga kita akan ketahui dari beberapa referensi-referensi sebelumnya. Yang saya maksud referensi sebelumnya itu adalah apa? Adalah pembahasan dari ilmu manajemen. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah pernah belajar ya apa itu ilmu manajemen dan juga manajemen bisnis, dan hari ini kita akan belajar tentang objek dari manajemen bisnis syariah. Nah, tadi saya sebutkan ada penulisannya itu ada yang menggunakan pertama itu ruang lingkup,
manajemen bisnis syariah, kemudian baru objeknya. Tetapi pembahasan ini mudah-mudahan tidak bingung karena pas saya pelajari lagi, ternyata oke, kita belajarnya objek dulu saja. Ya, kita belajar objek, setelah objek baru ruang lingkupnya. Baik. Nah, pertama ketika kita bicara tentang objek dari manajemen bisnis syariah, objek itu maksud di sini adalah apa? Apa sebenarnya yang kita pelajari dari mata kuliah manajemen bisnis syariah? Ya, jadi yang dipelajari objek study. Insya tahu ya, ada kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Jadi objek itu adalah apa? Objek itu adalah yang dikenai, ya, yang dikenai ya oleh suatu pekerjaan. Berarti objek dari manajemen bisnis syariah itu adalah apa? Adalah ya sesuatu yang memang dijadikan objek dalam manajemen atau dalam pengelolaan. Sehingga di sini ya lebih kurangnya ada man, ya, kemudian ada money, kemudian ada mesin, kemudian ada materials, kemudian ada market, dan ada method. Nah, ini semuanya adalah objek dari manajemen bisnis syariah. Ya, nanti sebenarnya juga objek dari manajemen bisnis secara umum itu juga kurang lebihnya itu sama. Ya, nah yang berbeda apa? Yang berbeda nanti dari sisi karakternya, kemudian juga cara mengelolanya. Ya, berarti apa? Kita juga bisa mengatakan bahwa manajemen bisnis syariah itu dia bukan hanya teori, ya. Maksudnya itu adalah bukan hanya teori dan juga bukan hanya etika saja. Nah, ini nanti biasanya untuk menjawab pertanyaan nih, umpamanya apa sih bedanya antara manajemen bisnis yang biasa, ya, kita sebut umpamanya manajemen bisnis konvensional dengan manajemen bisnis syariah. Bedanya itu di mana? Nah, jelas sekali kalau ditanya bedanya berarti pertama itu adalah beda dari sisi kemarin masih ingat, yaitu landasan apa ya, filosofisnya atau landasan pemikiran dasarnya. Ya, pemikiran dasar atau landasan filosofi dari manajemen bisnis syariah itu adalah apa? Bahwasanya kita itu mengelola bisnis itu harus apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini menjadi penting. Ya, kemudian juga teori-teori ya terkait dengan manajemen bisnis syariah, ya teori-teorinya terkait dengan bagaimana mengelola bisnis secara syariah itu juga berbeda. Masih ingat kemarin kita mengenal adanya halal dan haram, ya, mengenal halal dan haram. Berbeda dengan bisnis yang konvensional. Mungkin mereka mengenal tetapi hanya sebatas etika, aturan, ya sesuatu yang mungkin tidak boleh dilakukan. Tetapi apa? Hanya urusan itu biasanya urusan dunia saya. Contohnya begini, seorang pebisnis biasanya itu mereka tidak berani untuk apa? Untuk melakukan umpamanya kecurangan. Ini pebisnis yang baik, ya. Ya baik nanti Islam ataupun yang bukan Islam, ketika mereka berbisnis itu mereka pasti akan apa? Akan takut untuk apa? Berbuat kecurangan. Kenapa? Karena akan merugikan pelanggannya. Tetapi kalau di konvensional dia apa? Batasannya itu hanya ada di dunia saja. Ya, kalau umpamanya ada balasan gitu ya, itu hanya ada di dunia saja. Sementara kalau Islam ya selain balasannya itu juga selain di dunia, nanti juga ada balasan di akhirat gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang itu berbisnis, kemudian ternyata apa? Ternyata dia itu membohongi pelanggannya. Maka pertama itu apa? Pertama dia itu dosa. Bisa jadi dia akan apa? Ketika pelanggannya itu melaporkan ke polisi umpamanya, bisa jadi dia akan apa? Dihukum dengan hukuman di dunia. Tetapi tidak hanya di dunia saja, nanti dia juga akan mendapatkan dosa. Nah, itu ya. Jadi kemudian yang berikutnya juga tekniknya. Teknik atau praktek ya dari manajemen bisnis syariah juga berbeda dengan manajemen bisnis yang konvensional. Oke, saya ulang lagi ya, kalau ada pertanyaan apa bedanya antara manajemen bisnis konvensional dengan manajemen bisnis syariah ya. Minimal itu bedanya ada 3. Yang pertama adalah landasan filosofisnya, ya, pemikiran dasarnya atau bahasanya boleh akidahnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah syariahnya, aturan-aturannya di mana Islam itu mengenal apa halal dan haram, ya, kemudian juga mengenal adanya hukuman tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, dan yang ketiga adalah pelaksanaannya. Nah, berarti 3 ini yang membedakan. Nah, termasuk hari ini kita bicara tentang apa? Tentang
objek dari manajemen bisnis syariah. Kalau begitu, kita mulai pertama dengan apa? Dengan apa yang disebut dengan manusia. Ya jelas sekali ya, yang namanya kita memanage bisnis, ya kan? Memanage bisnis, tentu saja yang diatur itu adalah manusia. Ya, manusianya baik dia sebagai seorang nanti mungkin top manajernya atau top manajemennya ataupun middle manajemennya ya atau mungkin hanya pelaksana staff dan lain sebagainya. Mereka semuanya itu yang diatur. Nah, ya bicara berarti apa? Oh, berarti manusianya dulu yang jadikan yang menjadi objek untuk apa? Untuk tercapainya tujuan dari bisnis. Ya, masih ingat kemarin bahwa bisnis itu adalah apa? Seluruh aktivitas ya yang digunakan ya untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis keuntungan, bisnis keuntungan, bisnis keuntungan, ya. Nah, bedanya apa? Kalau bisnis yang apa konvensional itu bisnis kemudian keuntungan hanya dunia saja, sementara kalau dalam Islam itu melakukan aktivitas bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kemudian keuntungan itu ya, keuntungan itu digunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan. Demikian juga seluruh aktivitasnya itu diatur oleh syariah Islam. Oke. Berarti objek manajemen bisnis syariah yang pertama itu adalah manusia. Berarti bagaimana kita mengelola manusianya. Nanti masuk langsung juga ke dalam ruang lingkupnya. Nanti yang masuk ke dalam apa? Manajemen SDM. Ya, nanti di ruang lingkup manajemen bisnis syariah. Yang pertama adalah manusia. Berarti manusianya itu harus diatur. Ya harus diatur bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, bagaimana umpamanya dia itu hubungan industrialnya, bagaimana kita itu agar menjadikan dia itu menjadi manusia yang memang betul-betul amanah dan profesional ya, terutama nanti berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini berarti manusia. Nah, berbicara tentang manusia juga sebenarnya berbicara juga tentang bagaimana ya hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya kita kan manusia nih, kita manusia umpamanya sebagai seorang manajer, ya otomatis kita akan mengatur orang-orang yang ada di bawah kita, ya orang-orang yang ada dalam ruang lingkup manajemen bisnis itu. Berarti itu kan terkait dengan hubungan antara saya sebagai manajer dengan orang lain, manusia yang lainnya, dia sebagai staff kah, sebagai mungkin deputy kah, atau mungkin dia sebagai pimpinan kah, itu juga masuk ke dalam manusia sebagai pelaksana dari manajerial atau sebagai pelaksana manajemen bisnis syariah, sehingga objeknya yang diatur adalah manusianya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Yang kedua adalah money, yaitu uang. Nah, ketika membahas tentang manajemen bisnis syariah, otomatis apa? Otomatis yang dikaji, yang dipelajari, yang dibahas itu adalah uang. Ya kan? Ya uang untuk mencari uang, betul sekali. Ya sebuah usaha tidak mungkin tidak jalan, ya tidak akan jalan kalau tidak ada uang. Ya, ada nggak apa bisnis atau usaha yang tidak memerlukan uang? Ya bisa dikatakan hampir tidak ada atau dikatakan tidak ada. Semua membutuhkan dana, semua membutuhkan uang. Ya, nah baik itu mungkin kalau memakai dropship atau mungkin hanya samsaroh gitu ya, atau hanya sebagai simsar, sebagai calo dan sebagainya, itu mungkin tidak butuh uang gitu. Tapi kan dia transfer juga perlu ada. Tapi kita bicaranya kan bukan sesuatu yang bisnis hanya yang kecil saja, tapi secara global, secara keseluruhan. Kalau kita ingin membuat sebuah bisnis ya berbasis syariah, tentu saja yang pertama itu adalah salah satu yang paling utama ya, yang paling utama itu adalah uang atau dana. Dana dalam hal ini adalah ya pasti untuk operasional ya, kemudian juga yang namanya operasional itu berarti untuk menggaji karyawan kalau kita ada karyawan, kemudian nanti kalau umpamanya dia industrinya itu adalah manufaktur berarti bagaimana untuk membeli bahan mentahnya, kemudian juga untuk membeli mesinnya, ya untuk pengelolaannya. Nah, pasti ya perlu adanya uang. Sehingga kemudian uang menjadi objek dalam manajemen bisnis syariah yang akan dipelajari. Nah, ketika bicara tentang uang, berarti nanti bicara tentang bagaimana manajemen keuangan dalam bisnis syariah.
Itu nanti akan ada bagian tersendiri ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ada satu sesi khusus yaitu manajemen keuangan syariah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mesin ya atau mesin ya. Apa itu? Yaitu seluruh teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan untuk memudahkan manusia itu agar bisa mencapai tujuannya. Ya, dalam hal ini adalah mesin itu digunakan, teknologi itu digunakan untuk untuk tercapainya efisiensi, ya, kemudian juga nanti produksi yang mungkin bisa lebih banyak lagi, kemudian juga kualitas barang yang lebih bagus, kemudian juga bagaimana ternyata mesin ini dengan juga segala teknologinya itu akan lebih mendatangkan, lebih mendapatkan yang menjadi sarana untuk kita keuntungannya itu bisa lebih banyak lagi, ya. Jadi mesin. Ya kalau zaman dulu ya berarti kalau pabrik itu ya mesin itu ya mesin, umpamanya nanti ada ada umpamanya ada produksi garment umpamanya gitu ya, berarti dia perlu ada mesinnya. Kemudian mungkin ada tekstil, berarti dia perlu juga ada mesinnya gitu ya. Nah kemudian juga kalau umpamanya pabrik-pabrik yang lainnya pasti perlu adanya mesin. Nah dalam konteks sekarang tentu saja di era digital ini yang namanya mesin itu adalah adalah seluruh teknologi ya yang membantu ya untuk efisiensi, ya untuk mengoptimalkan potensi yang ada, kemudian kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dari bisnis yang sudah ditetapkan. Nah, ketika berbicara tentang mesin ini, ketika bicara tentang mesin sih ya, maka juga sebenarnya juga bicara nanti tentang manusia juga, sehingga tadi dikatakan manusia itu dia berada di level paling atas, ya kan. Mesin itu nggak mungkin jalan kalau tidak ada orangnya, ya. Mesin itu tidak mungkin jalan kalau tidak ada operatornya, sehingga kemudian nanti manusianya pelaksana dari atau operator dari mesin itu nanti yang akan menjadi kunci utama ya dalam mengoptimalkan teknologi, mengoptimalkan dari seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Baik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah materials atau materi. Apa itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu di luar manusia yang itu digunakan oleh manusia. Kalau kata manusia kayak terlalu umum ya. Jadi, seorang lagi, materi itu adalah segala sesuatu di luar subjek dari manajemen, ya, di luar dari manusia sebagai pelaksana manajemen yang mendukung untuk tercapainya tujuan dari bisnis yang sudah ditentukan. Ya kan? Jadi apa nih materialnya? Umpamanya ketika bicara tentang tadi bahan mentah, saya pengen umpamanya mau buat yang paling gampang itu adalah pabrik, umpamanya kalau di Bogor sini banyak tapioka gitu ya, banyak pabrik tepung tapioka gitu. Nah maka material ini adalah adalah benda-benda yang bisa menjadi dia itu adalah baik itu dia bahan mentah ya ataupun material raw ya ataupun bahan yang setengah mentah atau setengah jadi yang kemudian nanti itu akan dikelola. Nah, ini nanti masuk ke dalam manajemen operasional. Jadi, umpamanya saya ingin membuat satu produk ya, satu produk umpamanya yang paling gampang itu saya ingin membuat lapis Bogor umpamanya ya, ingin membuat lapis Bogor. Maka agar kualitas lapis Bogor itu bagus, maka saya perlukan Saya perlukan itu adalah bahan-bahan ya, baik itu mungkin dari talasnya gitu ya, kemudian mungkin juga dari kualitas gulanya, kemudian juga nanti dari kualitas nanti yang mesinnya juga gitu ya, masuk ke mesin tadi itu, kemudian juga setelah kalau talas itu terlalu lama, udah kita ganti dengan ini saja, dengan tepungnya, berarti kualitas dari tepung talas itu juga cukup sudah harus bagus dan sebagainya. Atau kita pengen umpamanya kita mau bisnis fashion umpamanya, maka bahan dari fashion yang akan kita
kita buat itu harus betul-betul kualitasnya itu bagus, ya. Kualitas itu bagus, itu menentukan bagusnya itu dari mana? Ya dari materinya ini. Ya jadi oke, dari sisi bahan mentahnya bagus, bahan setengah matang itu juga sudah bagus, kemudian nanti dikelolanya itu dengan bagus. Nah, kemudian apa? Berarti produk kita itu memiliki kualitas yang bagus. Nah, kita belum bicara secara detail tentang apa? Tentang dari sisi apa? Dari sisi syariahnya, ya. Dari sisi syariahnya nanti jelas sekali. Oke. Nah, kemudian berarti produknya itu sudah diproduksi. Kemudian dia sudah apa? Sudah dijadikan satu, sudah menjadi satu produk, baik itu produk barang ataupun jasa, gitu ya. Barang ataupun jasa. Nah, kemudian diapakan lagi kalau sudah kualitasnya sudah bagus, sudah ada produknya, barangnya sudah jadi, kemudian kualitas apa dari sisi jasanya juga sudah siap. Maka yang berikutnya itu adalah apa? Adalah market, pasar kita, ya. Pasar maksudnya itu adalah bukan pasar real, tetapi pasar konsumen yang akan mengonsumsi, yang akan memanfaatkan, yang akan menggunakan dari produk kita. Nah, berarti objek dari manajemen bisnis syariah itu adalah konsumen kita. Ya, sehingga kemudian ya disiplin ilmu ini apa yang disebut dengan apa, dengan advertisement atau advertising itu, ya, dia itu apa, sangat luar biasa sekali, ya, sangat luar biasa sekali, sehingga kemudian kalau kita lihat itu baik di TV, kemudian juga apa, radio, di media cetak gitu, ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali, sehingga apa, sehingga kemudian industri dari periklanan ini sangat melimpah sekali, ya, sangat-sangat maju, berkembang, bahkan sudah melibatkan, kalau kita lihat itu sama dengan dia masuk ke ruang lingkup itu apa yang disebut dengan orange economy. Apa itu? Yaitu ekonomi-ekonomi yang berbasis dengan apa? Dengan hiburan. Hiburan di sini adalah ya baik itu termasuk tadi apa, periklanan. Nah, baik teman-teman semuanya, berarti berbicara tentang market ini berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita itu, bagaimana kita sebagai pelaku bisnis itu apa? Memanage, ya. Memanage apa itu? Memanage pasar, ya, mengatur pasar, ya, mengatur pasar. Nah, mengatur pasar ini biasa terkait dengan apa? Terkait dengan mulai dari kita itu canvassing namanya itu, ya. Jadi membentuk atau membuat pasar baru, ya. Artinya kalau kita itu umpamanya nanti produknya itu inovatif, ya, sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan yang lainnya, maka kemudian apa? Maka pasar kita itu pasti akan terbentuk sendiri, ya. Contohnya ya gampang sekali, umpamanya sekarang itu hampir semuanya itu apa? Semua layanan itu berbasis digital, ya, berbasis digital, ya. Kita belanja ya dengan digital, ya, kita belanja dengan online, daring, kemudian juga jasa-jasa itu semua sudah bisa dilakukan pemesanannya dengan apa? Dengan cara daring. Nah, itu artinya apa? Mereka tuh mampu untuk memanage, mampu untuk mengelola dan menciptakan pasar, ya, menciptakan pasar tersendiri. Jadi oke, umpamanya gini, umpamanya saya pengen buat apa, ya, saya pengen membuka kafe, ya, kafe. Nah, karena saya suka buku, maka apa, kafenya itu dia ada kombinasi antara book and cafe, ya, atau cafe and book gitu, ya. Jadi kafenya dulu kafe dan buku. Nah, berarti di situ apa? Berarti di situ pasarnya itu adalah yang pasti ya orang yang mungkin ingin nongkrong-nongkrong, ingin kongko, kemudian juga pengen mungkin juga menikmati makanannya gitu, ya. Kemudian juga ketemu dengan teman-temannya, kemudian juga mereka yang juga suka baca. Nah, berarti apa? Kita menciptakan market di mana seseorang itu dia bisa sambil makan, ya, sambil bertemu dengan teman-temannya, kemudian juga tapi dia juga di situ ada buku. Termasuk juga mungkin nanti ada momen-momen tertentu, ada book launching mungkin, ya, atau mungkin ada bedah buku, atau ada kritik buku dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita itu menciptakan pasar tersendiri. Kemudian juga banyak sekali, ya, bagaimana kita itu menciptakan pasar-pasar baru yang memang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, ya. Contohnya umpamanya ada beberapa ini, kalau yang apa,
dalam Islam itu kalau mamanya seorang perempuan ya kita sebut dengan akhwat gitu ya, seorang perempuan itu kan sebenarnya agak riskan ketika kalau mau ngojek gitu ya, ternyata abang ojeknya itu laki-laki ya, abang ojeknya laki-laki, kemudian yang pesan itu perempuan, sehingga kemudian ada produk kemarin ya itu ojek yang khusus untuk perempuan ya, apa Shijek atau apa gitu ya. Nah itu juga dia menciptakan satu pasar baru. Kemudian juga ada apa murid saya juga dia bikin apa bahan baju dari denim tapi kemudian dikombinasikan dengan batik. Kemudian juga dia dikreasikan juga dengan baju muslim dan lain sebagainya ya, termasuk juga nanti dalam bidang yang lainnya, Islamic tourism, kemudian juga mungkin juga yang belum ini kemarin itu sempat ramai apa yaitu tentang tadi yang saya sebut dengan mungkin hiburan syariah atau hiburan ya, dunia hiburan tapi yang tidak melanggar syariat. Contohnya ya film layar lebar gitu. Itu kan industri-industri yang sebenarnya sangat luar biasa kalau menurut saya itu ya. Tapi ternyata belum banyak banyak disentuh gitu ya. Belum banyak disentuh. Padahal itu sangat luar biasa untuk dikembangkan. Artinya apa? Mereka menciptakan satu apa ya, satu pasar tersendiri ya. Mungkin sudah agak lama yang dimulai dari apa ya, film ya, kita ngomongin tentang film. Saya juga suka film juga, dari mulai ayat-ayat cinta, kemudian juga ketika cinta bertasbih, kemudian juga ada Assalamualaikum Beijing, kemudian juga ada apa yang Paris, kemudian juga 99 cahaya di langit Eropa, kemudian juga ada ketika bulan terbelah di Amerika. Nah semuanya mereka itu menciptakan pasar tersendiri. Ya artinya apa? Dulu itu kalau perempuan pakai jilbab gitu ya, apalagi pakai jilbab yang syar'i panjang ke bioskop tuh kayaknya kok nggak sopan gitu ya, kayaknya kok nggak enak gitu ya, kayaknya nggak nyaman dan juga nggak pantas gitu ya. Tapi kemudian dengan ada film-film yang lebih apa ya, ya lebih positif, lebih syar'i, maka banyak sekarang juga yang mereka datang melihat, kemudian ternyata oh ternyata bagus juga nih, dan industrinya itu sangat besar sekali gitu ya, sangat besar sekali. Demikian juga nanti acara-acara di TV, termasuk juga di YouTube apa, kemudian media-media sosial yang lainnya itu dia menciptakan satu pasar tersendiri ya, dengan sekarang jumlah aplikasi di Google yang sangat banyak dan sangat bervariasi, itu sangat memungkinkan bagi kita itu untuk menciptakan pasar baru. Nah, ketika bicara tentang pasar, ya market ini ya manajerialnya atau manajemennya nanti dia bicara tentang apa? Tentang how to manage our market. Ya, bagaimana memanage market, bagaimana cara memasarkan, termasuk nanti bagaimana terkait dengan keuangannya itu adalah manajemen laba juga. Nah, ini nanti masuk ke dalam manajemen pemasaran syariah. Apa bedanya? Beda sekali ya. Kalau kita lihat ya umpamanya berbagai bentuk iklan baik media sosial ataupun media elektronik, ternyata apa? Mereka banyak unsur, dari mulai unsur itu apa pembohongan gitu ya, kebohongan dalam menjualnya gitu kan kelihatan banget itu ya. Kemudian juga nanti biasanya ada eksploitasi perempuan ya, walaupun kadang kalau kita bilang eksploitasi perempuan tapi perempuannya mau juga gitu ya, ya contohnya tadi mau jadi bintang iklan gitu ya, kemudian juga macam-macam gitu, perempuannya mau juga dieksploitasi tapi mereka mau juga. Tetapi kalau dalam syariat ya tetap saja tidak boleh, dalam artian bahwa nanti dalam marketingnya itu jangan sampai ada unsur eksploitasi perempuan ya, termasuk juga nanti ya unsur pornografi dan lain sebagainya, itu jelas sekali gitu ya. Nah, ini dari sisi market. Kemudian yang terakhir itu adalah dari sisi apa? Method atau metode. Yang disebut dengan metode itu adalah apa? Tata cara atau cara dalam kita itu berbisnis. Nah, tadi saya sudah singgung tentang bagaimana dunia digital yang begitu cepat itu, sehingga kemudian apa yang disebut dengan Profesor Reynal Kasali dengan shifting, kemudian juga dengan dulu sebelum ada COVID-19 ini ada istilah the new normal gitu ya, kemudian juga istilah-istilah yang membawa kepada apa? Membawa kepada perubahan yang sangat-sangat betul-betul sangat cepat sekali, ya, atau bahasa lain itu adalah perubahan yang sangat radikal yang begitu cepat, semacam revolusi, sehingga terjadi shifting, kemudian terjadi juga apa bagaimana yang disebut dengan apa, dengan perubahan-perubahan yang tadinya konvensional, yang tadinya itu manual, sekarang menjadi digital dan sebagainya. Itu adalah metode dalam berbisnis ya, termasuk metode dalam berbisnis ini yaitu tata cara bagaimana kita itu bisnis kita itu positioningnya itu di mana sih, apakah kita itu di hulu atau di hilir,
apakah kita menghasilkan produk, barang atau jasa, atau kita hanya sebagai perantara saja, ya itu sangat mungkin dilakukan ya. Dalam konteks negara-negara ya kita sebut negara maju dengan mereka yang kita sebut miskin dari sumber daya alam tetapi kaya dengan sumber daya manusia, ide dan gagasan, maka mereka lebih ke arah cara dari berbisnis mereka itu adalah lebih ke arah kepada apa? Kepada bagaimana mereka itu apa? Menjadi perantara yang menjadi betul-betul pedagang yang kemudian menjual, mencari bahan mentahnya ya dari negara-negara berkembang umpamanya, kemudian mereka nanti akan langsung menjualnya ke negara yang lainnya. Ya, ini yang banyak terjadi dan ini mungkin yang disebut dengan pedagang atau entrepreneur seperti ini. Jadi lebih mudah. Contohnya gini, orang para pebisnis di Singapura ya, di Singapura itu mereka ya hanya bermodalkan mungkin ruangan kantor itu tidak lebih dari mungkin hanya 2 kali 2 meter atau bahkan 2 kali 3 meter gitu ya. Di kadang malah di apartemennya juga, di flatnya juga, tapi kemudian apa, mereka dengan bisnis itu tinggal telepon, tinggal message dan sebagainya, tinggal telepon umpamanya, dia telepon orang yang ada di Kalimantan, halo, saya perlukan umpamanya 10 kontainer kelapa sawit, ya berapa harganya? Oke, harga di Kalimantan itu sekian. Nah terus oke selesai, oke saya pesan 10 kontainer. Kemudian apa? Dia telepon lagi rekan bisnisnya yang ada di Eropa. Halo, saya punya 10 kontainer apa namanya kelapa sawit contohnya gitu ya. Harganya berapa? Berani berapa? Oke, sekian. Maka tinggal dia telepon lagi ke Indonesia, tolong kirimkan 10 kontainer kelapa sawit, kirim ke Eropa. Nah, di sana udah siap, dia bayar, kemudian nanti Eropa akan bayar ke Singapura, Singapura kemudian bayar ke Indonesia. Nah, dia dapat selisih keuntungan yang cukup banyak. Nah, ini disebut dengan perantara ya, dengan pebisnis, tapi tidak perlu lagi punya ini, tidak perlu lagi apa, tidak perlu lagi punya perkebunan kelapa sawit, tidak punya lagi perlu kapal untuk mengangkutnya, tidak perlu lagi juga apa namanya istilahnya itu cari-cari pasar di sana itu harus apa survei dan sebagainya kecuali di awal. Nah ini satu metode apa metode dari bisnis yang sangat mudah sekali. Nah sekarang ini ketika bicara tentang metode juga kita pasti bicara tentang finance technology, yaitu teknologi keuangan. Sebenarnya bukan hanya keuangan ya, termasuk juga teknologi bisnis juga. Nah yang sama itu adalah syariah finance technology atau fintech gitu. Nah, fintech ini menjadi satu model, satu metode, satu cara dalam berbisnis yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, dari sini sekarang juga teman-teman di prodi program studi ekonomi syariah, insya Allah mungkin sebagian juga sudah ada yang melakukannya, sebagian baru akan mulai, sebagian yang belum. Maka cobalah membuat kerjasama dengan mungkin kalau kita bisa buat sendiri aplikasinya itu lebih bagus, atau join dengan teman-temannya mungkin dari teknik informatika atau yang lain sebagainya untuk membuat satu aplikasi. Ini banyak sekali, walaupun ya ada beberapa kendala tentu saja. Saya pernah membuat satu aplikasi, saya sebut dengan green wakaf karena memang fokus di wakaf produktif ya. Tapi kemudian apa ternyata ya masih banyak tantangan. Salah satunya itu adalah oke ketika membuat kita aplikasi di Android ya. Kalau website itu udah biasa. Ketika kita membuat sebuah aplikasi di Android itu memang untuk membuildingnya itu, untuk membuildnya itu, untuk membangunnya itu memang ya perlu keahlian. Oke, kita alhamdulillah ada teman-teman dari Gunadarma yang di teknik informatika, termasuk juga di pengembangan spesial di pengembangan software aplikasi itu bisa oke sudah jadi. Nah, ketika sudah jadi itu kemudian apa kita perlu adanya teknologi untuk payment ya untuk pembayarannya. Karena kan saya inginnya itu apa? Saya inginnya itu ketika membuka aplikasi itu Green Wakaf itu kemudian seseorang itu dia tertarik dengan program-program kita, kemudian dia tinggal klik satu klik saja dia bisa berdonasi ya, dalam ini berdonasi wakaf. Tetapi ternyata kemudian apa? Ketika kita coba untuk bangun kayak saya maunya itu bisa diklik, kemudian ketika diklik itu kemudian uang itu bisa langsung masuk ke rekening.
Oh ternyata tidak semudah itu gitu ya. Artinya ternyata ketika diklik itu, otomatis ketika diklik itu kan dia tidak langsung dia ngambil uang itu dari mana, otomatis dia harus berhubungan ke perbankan, ya harus ke perbankan. Nah di sini teknologi itu kadang masih belum semuanya di bank syariah ini ya. Nah, ke perbankan. Nah ketika perbankan itu dia perlu adanya pasti namanya ngambil uang itu kan ada harus ada izin ya, izin dari perbankan. Nah dari perbankan itu nanti kemudian baru dia menerima ya ditransfer kemudian baru ke rekening kita. Nah itu dia perlu waktu yang perlu waktu dan juga teknologi yang cukup agak lama. Nah kemudian ada solusi lain. Apa itu solusinya? Solusinya itu adalah menggunakan digital money atau uang digital. Nah yang paling gampang, yang paling mudah itu sekarang itu ada Doku, paling gampang Doku itu. Tapi Doku itu ternyata dia tidak banyak digunakan orang. Ya, orang sekarang banyak menggunakan OVO, menggunakan Dana, kemudian menggunakan GoPay, ya, kemudian juga ada digital money yang lainnya. Nah, ini menjadi masalah ketika saya mau menggunakan umpamanya yang paling gampang OVO umpamanya. Berarti nanti juga harus pasti kerjasama dengan OVO, kemudian juga pasti ada sistem fee-nya. Nah, ini perlu adanya izin juga dari yang rekening awal dari siapa dari orang yang akan mewakafkan itu. Kemudian kalau nggak pakai rekening berarti pakai OVO-nya itu lebih mudah langsung masuk ke rekening kita. Nah, semuanya itu dibangun itu berarti teknologinya itu dalam hal ini berarti memang masih menjadi kendala. Ya beberapa survei yang saya lakukan contohnya ya kalau di mimbar akademik seperti ini kita bebas menyebutkan produk yang nggak boleh itu kalau di luar gitu. Contohnya sekelas dompet duafa saja ketika saya buka aplikasi Androidnya itu kita mau wakaf langsung itu masih harus store secara manual melalui mobile banking. Ya, yang langsung itu masih belum ada. Bahkan IPB itu Institut Pertanian Bogor itu yang punya wakaf hutan itu ternyata juga masih manual juga. Nah, ini menjadi bagian yang seharusnya itu metode ini kan pasti nanti dibantu oleh mesin dalam hal itu adalah teknologi ya, dengan teknologi. Kemudian juga kemudahan itu insya Allah bisa meningkatkan dari bisnis kita. Oke. Nah, ini adalah objek dari manajemen bisnis syariah. Manusia, kemudian money, ya uang, ya kemudian mesin, ya atau teknologi, ya kemudian material atau benda yang digunakan, ya kemudian juga market, pasar yang kita manage. Jadi ini semua adalah objek yang harus kita manage ya sebagai seorang pebisnis. Inilah yang kita manage, orangnya bagaimana kita mengaturnya, uangnya bagaimana kita atur, mesin dan teknologinya bagaimana kita atur, kemudian materinya bagaimana kita atur, kemudian pasarnya bagaimana kita atur, kita manage, kita kelola, metode dalam berbisnisnya itu juga kita harus atur dan kita kelola. Nah, ini kemudian berarti memerlukan adanya pengelolaan yang saya sebut dengan istilah ruang lingkup. Ya, jadi kalau objek berarti objek yang akan dimanage, sementara pengelolaannya, manajemennya itu kemudian dituangkan dalam berbagai ruang lingkup dari manajemen bisnis syariah. Apa itu? Ya, pertama itu ini saya tukar boleh ya, saya tukar itu dari mulai manajemen SDM. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa objek utama dalam manajemen itu adalah manusianya. Ya, keuangannya kalau manusianya nggak diatur nggak bisa juga. Mesinnya kalau mamanya manusianya nggak bisa, ya nggak bisa juga, nggak berjalan juga nggak efektif. Kemudian pasarnya kalau yang masarinya nggak bisa diatur, nggak bisa dimanage, ya susah juga. Ya akhirnya kemudian ini adalah sistemnya, sementara tadi itu adalah objeknya. Jadi ruang lingkup. Kalau ada yang bertanya, ya apa sih yang dibahas dalam manajemen bisnis syariah, maka dijawab adalah pertama apa? Pertama adalah manajemen SDM. Ya, manajemen SDM. Bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Ini juga di depan atau ke depan itu akan ada pembahasan khusus ya, artinya ada satu sesi yang memang membahas tentang manajemen SDM. Oke. Nah, setelah manajemen SDM itu diselesaikan, maka berikutnya adalah manajemen keuangan.
Nah, sebelum bicara tentang manajemen keuangan dan seterusnya, saya ingin bicara dulu tentang manajemen SDM. Ya, nanti akan lebih detail. Ya, akan lebih detail itu ada di mana? Akan lebih detail ada di pembahasan tentang sesi di manajemen. Ya, sesi di manajemen SDM. Ya, oke. Nah, ketika bicara tentang manajemen SDM, ya secara bisnis konvensional, insya Allah teman-teman semuanya bisa baca banyak buku sekali tentang manajemen SDM. Bahkan ada salah satu dari cerita katanya itu di Eropa dan juga Amerika itu dalam sebulan itu lebih dari 15 buku terbit setiap bulan itu tentang manajemen SDM. Ya, ini kenapa? Ya, tadi saya katakan negara-negara maju itu mereka itu miskin sumber daya alam. Ya kita sebut saja Singapura. Singapura itu apa sumber daya alamnya itu? Ya hampir tidak ada atau bahkan dikatakan tidak ada. Yang mereka miliki hanya sumber daya manusia, SDM. Sehingga kemudian mereka akan fokus kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Ya. Nah, manajemen SDM dalam konteks manajemen bisnis syariah itu adalah bagaimana ya kita itu mengelola manusia, ya mengelola manusia sebagai pelaksana ya dalam aktivitas bisnis, ya dalam aktivitas bisnis, sehingga kemudian apa kita akan atur dari mulai manajemen SDM itu. Jadi previewnya adalah mulai dari cara kita itu rekrutmen, ya perekrutan. Kemudian yang kedua itu adalah selection, ya menyeleksi mereka, ya kemudian juga nanti ada job analysis, ya menganalisis pekerjaannya. Nah, setelah kemudian rekrutmen selection, kemudian setelah masuk itu kan perlu dihitung juga di gajinya itu mau berapa. Berarti ada Islamic Compensation and Benefit. Nanti kalau uangnya itu nanti yang mengatur itu manajemen keuangan, tapi orangnya nih ini mau digaji berapa nih. Nah, gajinya itu apa akan disesuaikan dengan UMRK atau mungkin sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Nah, penentuan gaji itu sendiri nanti ada komponen-komponennya yang kemudian apa itu akan disepakati bersama. Kemudian ketika umpamanya karyawan atau manusia atau staf itu masuk, otomatis kan ada yang memang sudah pinter, ada yang memang sudah berpengalaman, tapi ada juga yang mereka tuh fresh graduate umpamanya, ya baru lulus atau mungkin ya belum memahami secara detail tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kemudian perlu adanya apa? Perlu adanya training and development, ya perlu adanya pelatihan, ya workshop, ya minimal untuk mengenalkan ini pekerjaannya 1, 2, 3, ya umpamanya kalau ini cara mengoperasikan mesinnya, kemudian ini tanggung jawab, ini target-targetnya. Nah itu berarti apa ada untuk peningkatannya yang disebut nanti dengan training and development, ya jadi training, workshop, pengembangan, ya bagaimana agar SDM itu dia mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lembaga bisnis kita. Oke, nah kemudian setelah selesai pasti ada apa antara owner, founder, ya antara mungkin top manajemen atau sebagai pemilik perusahaan dengan staff dengan SDM tadi akan pasti dia tadi perlu adanya apa ada apa yang disebut dengan industrial relation atau hubungan industrial, ya kan hubungan industrial itu dari mulai dia itu kerjanya itu berapa jam, kemudian juga nanti lemburnya itu berapa jam, kemudian ketika dia itu sakit apakah mendapatkan gaji atau tidak, kalau mamanya dia itu perempuan itu ketika dia hamil itu cutinya itu berapa, nanti kalau dalam Islam itu ketika dia itu mau umroh itu cutinya itu bagaimana, kemudian kalau haji apalagi sampai kadang 40 hari itu bagaimana cutinya itu, apakah akan tetap dibayar atau tidak, kemudian ketika Ramadan umpamanya di akhir itu ada itikaf, kalau yang mau itikaf itu apakah harus izin atau seperti apa, ya termasuk hal-hal yang lainnya yang diatur dalam hubungan industrial. Nah kemudian setelah itu juga nanti dalam konteks manajemen SDM itu adalah apa cara pengukuran kinerja. Ini penting juga, ya. Jadi setelah karyawan itu sudah kerja, kemudian melaksanakan tugas dan kewajibannya, nah kira-kira ini udah efektif belum nih?
ini sudah sesuai target atau belum nih? Atau mungkin oh ternyata kurang tidak mencapai target, apa yang terjadi nih? Berarti dievaluasi, dilihat kinerjanya. Kenapa kinerja ini dilihat, dievaluasi? Nanti ketika dia bagus bisa jadi gajinya itu akan naik. Ya, ketika dia ternyata banyak pelanggaran, ya targetnya tidak tercapai, bisa jadi gajinya itu tidak akan bertambah, atau mungkin dia melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin merugikan perusahaan, umpamanya bisa jadi dia akan dipecat, ya akan dirumahkan, akan di PHK dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam penilaian dari kinerja. Nah, dari manajemen SDM ini kemudian karena kita ruang lingkupnya adalah manajemen bisnis syariah, maka manajemen SDM-nya pun itu harus berbasis syariah. Nah, ini yang agak menarik nih, kenapa? Karena bicara tentang manajemen bisnis syariah atau manajemen SDM syariah itu berbicara tentang bagaimana pola dari rekrutmen itu harus islami. Kayak gimana? Apakah harus yang bisa surah ngaji? Enggak juga sebenarnya. Ya, tidak juga. Selama dia itu profesional, amanah, kemudian dia mau diajak dalam satu visi misi dari bisnis kita, itu bisa diterima. Kemudian juga tadi ada rekrutmennya. Nah, dari rekrutmen itu biasanya ini nanti kerjanya calon manajer SDM biasanya itu. Umpamanya dari sisi rekrutmen, rekrutmen itu kan kadang ada yang mungkin secara lisan, ya rekrut dari mungkin staf yang lama gitu ya. Tapi ada juga mungkin dulu itu ada yang membuka lowongan kerja itu di koran gitu. Sekarang udah berjarang ya, di koran. Kemudian sekarang itu lebih di website ya. Kemudian juga ada yang di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan tuh. Ya, sudah kelihatan bagaimana rekrutmen yang syariah. Contohnya begini, umpamanya perusahaan kita itu adalah karena perusahaan yang kita ingin profesional, kemudian bersih dan lain sebagainya, maka dalam pola rekrutmen itu biasanya ada tulisan itu dicari ya seorang umpamanya profesional muda yang memiliki kemampuan untuk mengelola ya cabang umpamanya di wilayah-wilayah wilayah-wilayah di luar Jawa. Kemudian persyaratannya umpamanya lulusan mulai dari mungkin S1 manajemen bisnis syariah. Kemudian kedua itu biasanya ada tidak merokok gitu ya. Kemudian juga dia ada muslim yang taat, dalam artian itu dia sholat. Nah, itu salah satu contoh kecil dari pola-pola rekrutmennya. Itu baru rekrutmen. Kemudian nanti seleksinya nanti ada lagi bagaimana ternyata ketika seleksi itu bukan hanya kemampuan saja, ya bukan hanya kemampuan dia itu untuk bekerja, tetapi nilai-nilai spiritual itu perlu dikembangkan. Ya, perlu dikembangkan dan perlu juga diujikan. Ya, contohnya banyak sekali, walaupun masih ada yang kontradiktif, ada yang tidak setuju. Jadi kemana ada beberapa manajer SDM, kebetulan saya juga membuat sebuah pelatihan di HRD Syariah ini. Ya, ada seorang manajer mengatakan, Pak, kalau umpamanya selection sebenarnya apakah kita itu harus menyeleksi itu orang-orang yang sudah umpamanya ya sudah ngaji, dalam artian itu yang sudah pintar baca Al-Quran. Nanti kalau kayak gitu repot Pak, gitu. Kita mendingan semuanya aja, nanti kalau sudah di dalam baru kita umpamanya baru kita tarbiyah, baru kita ajari. Nah, sementara kalau kita mengatakan oh tidak bisa, ya kenapa? Karena rekrutmen dengan selection kita memasukkan orang ke dalam perusahaan kita, ya ke dalam bisnis kita itu harus betul-betul orang yang satu visi dan misi. Ya, satu visi dan misi maksudnya apa? Dia tahu visi dari perusahaan kita, ya misinya juga tahu, termasuk juga corporate culture-nya juga. Umpamanya kalau masuk ke menjadi staf kami, pokoknya tidak boleh merokok, ya, tidak boleh merokok selama jam kerja. Ya, nanti kalau udah di luar mah silakan terserah lah gitu ya. Tapi pokoknya kalau di sini itu tidak boleh. Kemudian juga nanti tidak boleh juga untuk tidak boleh untuk umpamanya menggunakan handphone ya selama pekerjaan. Nah, aturan-aturan itu kemudian juga nanti harus sholat tepat waktu gitu ya, sholat tepat waktu. Kemudian juga umpamanya nanti berjamaah. Kemudian juga nanti diawali dengan dengan umpamanya membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Kemudian juga nanti ada beberapa tausiah yang sifatnya itu sifatnya mendukung bagi keberhasilan bisnis tersebut.
Nah, tapi ya mungkin ini gambaran secara umum. Kenapa? Karena ya nggak mungkin juga kalau memang kita ngerekrut umpamanya preman gitu ya, tatoan, kemudian juga kerjanya sih kelihatannya itu bagus, tapi ini kayaknya secara etika, secara Islam itu nggak bagus untuk kita jadikan staff atau kita jadikan karyawan. Nah, ya ini terkait dengan rekrutmen, kemudian selection, kemudian tarbiyah. Ini nanti di masalah yang paling krusial, yang paling terjadi dalam manajemen SDM itu adalah bagaimana ya memanage manusia SDM itu agar memiliki loyalitas yang tinggi ya terhadap perusahaan kita. Wah, ini kalau ngomongin SDM itu banyak sekali masalahnya. Nanti akan dibahas khusus ya di situ. Jadi intinya adalah apa? Intinya nanti termasuk juga nanti penggajian ya, termasuk juga penggajian, bahwa penggajian itu dia apa? Dia betul-betul apa didasarkan kepada aturan-aturan syariah. Nanti boleh baca buku saya lah. Di internet juga ada ternyata buku saya, tapi yang edisi lama itu dia sudah dipoto sama orang, kemudian full full pages gitu ya, full buku itu ada juga. Baik, sebelum saya lanjutkan, suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak. Masih Kak. Semangat ya, 8.55, oh udah hampir 30 menit nanti. Oke, baik, lanjut lagi. Tadi manajemen SDM. Jadi yang dipelajari ruang lingkup dari manajemen bisnis syariah itu yang pertama itu adalah bagaimana mengelola orangnya. Ya, mengelola orangnya. Nah, sebenarnya nanti ya sebelumnya lagi, nanti kalau kita masuk ke step by stepnya, itu adalah ya perencanaan. Itu nanti di pertemuan yang keempat kalau nggak salah itu. Di perencanaan termasuk juga nanti belajar juga ada tambahannya itu adalah BMC. Business Model Canvas, ya. Pernah dengar mungkin ya bisnis model canvas. Jadi bisnis model canvas itu adalah bagaimana kita itu merencanakan satu bisnis, ya, produk kita itu apa, pasar kita itu siapa, kemudian juga nanti cost-nya, dananya itu seperti apa saja, kemudian media yang digunakan untuk promosi itu apa saja. Nah, termasuk juga tadi metode bisnisnya itu seperti apa. Nah, itu insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Jadi ini objeknya adalah manajemen SDM, kemudian manajemen keuangan. Ini juga penting juga nih, manajemen keuangan itu biasanya ya pertama terkait dengan uang awal itu modalnya itu dari mana. Ini nanti masih terkait dengan apa, dengan fikih muamalahnya. Apa itu? Yaitu muamalah yang dilakukan itu untuk kita cari mendapatkan keuntungan itu kayak gimana nih. Kalau di modul saya biasanya itu di modul itu saya sebutkan bahwa ketika bicara tentang manajemen keuangan, maka bicara tentang awal itu adalah sumber dari uang itu sendiri. Maksud saya adalah sumber uang, sumber dana yang dijadikan modal awal. Ya, ini tidak menafikan untuk bisnis yang memang hampir tidak menggunakan uang. Ya, contohnya tadi bisnis dropship gitu ya. Kemudian juga mungkin bisnis untuk apa? Perantara dan lain sebagainya, itu tidak menafikan itu. Tapi manajemen keuangan berarti kita bicara tentang memang ya sebuah perusahaan besar yang otomatis ketika mau buka ya pasti perlu adanya uang, ya dananya untuk ya minimal itu sewa tempatnya, kemudian juga ya otomatis sudah menggaji orangnya, kemudian juga ya untuk beli bahan mentahnya dari mana kalau nggak pakai uang, kan nggak mungkin gitu ya. Kalau ngambil dulu bisa juga, tapi kan transport dan sebagainya, intinya ya uang gitu ya. Intinya perlu uang, dan uang itu berarti apa? Ya harus di-manage, harus dikelola ya, mulai dari mana asalnya gitu ya. Kemudian nanti dikelolanya itu dengan sistemnya sekarang itu sudah ada akuntansi untuk yang syariahnya, di sana ada unsur zakatnya, di sana ada akun yang disebut dengan dana non halal gitu ya. Kemudian juga nanti bagaimana juga laporan keuangannya. Ini penting nih biasanya nih ya. Saya menguji beberapa kali skripsi dan tesis ya, khususnya dalam bidang laporan keuangan ini, ternyata ya banyak sekali ini ya, kalau kasarnya itu banyak sekali manipulasi ya. Ini umpamanya laporan keuangan untuk pemilik saham, pemegang saham itu berbeda dengan yang real. Kemudian nanti laporan keuangan untuk investor juga itu juga berbeda juga. Nah, ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang
etika, tetapi juga bicara tentang syariah, bicara tentang aturan. Kita itu tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh juga melaporkan sesuatu yang tidak real. Kalau di Al-Quran itu katakan apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini juga jelas sekali, ya. Jadi manajemen SDM, kemudian manajemen keuangan, berikutnya adalah manajemen operasional. Nah, manajemen operasional ini terkait dengan tren terbaru ini, yaitu apa yang disebut dengan halal value chain. Apa? Rantai, ya, nilai halal, terjemahannya. Apa itu halal value chain? Halal value chain itu adalah bagaimana proses dari hulu ke hilir itu harus betul-betul halal, ya, harus didasarkan kepada kehalalan. Ya, saya ulang lagi, halal value chain itu adalah rantai dari nilai halal di mana bisnis hulu sampai ke hilir itu terjamin kehalalannya. Nah, contohnya itu adalah ketika saya umpamanya mau membuat bisnis fried chicken umpamanya, ya, ayam goreng. Ya, saya mau bisa ayam goreng. Maka sejak awal, ya, pemeliharaan ayamnya, ya, manajemen kandangnya, manajemen ayamnya, termasuk juga manajemen keuangan yang di ayamnya itu, ya, di pengelolanya itu harus betul-betul halal. Ya, kalau ada umpamanya makanannya ayamnya itu juga harus halal. Kemudian kalau ada umpamanya penyuntikan gitu, ya, itu juga harus halal. Kemudian sumber dari keuangannya itu juga dari dari ayamnya itu juga harus halal juga. Nah, kemudian didistribusikan, kemudian juga nanti disembelih, ya, disembelih itu juga dengan cara Islami, dipotong secara Islami, kemudian nanti digoreng, kemudian juga penyajiannya, termasuk juga restonya, itu pun harus mencerminkan nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam. Itu dari hulu ke hilir, ya. Jadi banyak hal, ya, banyak hal sekali, ya, yang terkait dengan apa halal value chain ini. Nah, manajemen operasional sendiri sebenarnya secara sederhana itu adalah bagaimana mengelola bahan mentah kemudian menjadi produk barang, ya, mengelola sumber-sumber daya kita kemudian menjadi suatu jasa. Nah, itu adalah manajemen operasional. Sehingga kalau disebut dengan manajemen operasional itu, ya, manajemen memang di situ yang ngurusin dari mulai awal. Kalau di perbankan itu manajemen operasional itu berarti ngurus dari mana uang dari nasabah, tabungannya, kemudian setelah tabungan itu dikelola, kemudian nanti inputnya itu adalah dalam bentuk, kalau bank syariah itu adalah pembiayaan. Nah, itu dia lakukan setiap hari, lakukan terus-menerus, ya. Sehingga kemudian nanti, oke, ini Anda bertanggung jawab untuk alur dari dana yang ada di masyarakat. Nah, nanti di bawahnya itu akan dibagi-bagi lagi. Contohnya tadi kalau di perbankan berarti dia harus ada manajer untuk yang istilahnya itu untuk penghimpunannya, ya. Kalau mamanya di Islamic Philanthropy itu ada di manajer fundraisingnya, ya. Kemudian nanti ada manajer untuk yang khusus mengelolaannya, nanti ada manajer untuk distribusinya. Kalau di perbankan tadi balik lagi itu ada manajer untuk pembiayaannya, ya. Dia tahu bagaimana menganalisis pembiayaan agar apa tidak terjadi kredit macet. Nah, itu kemudian setelah manajemen operasional ada manajemen pemasaran. Tadi kita sudah singgung juga tentang bagaimana sebenarnya pola-pola pemasaran ini, ya, pola-pola pemasaran yang didasarkan kepada apa? Yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah, ya. Tadi betul tidak boleh ada unsur kebohongan. Kemudian yang kedua tidak ada unsur pornografi, kemudian juga tidak ada eksploitasi dari perempuan, kemudian juga tidak ada unsur untuk menjatuhkan, menjelek-jelekan produk lain, ya, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam nanti juga ruang lingkup dari etika pemasaran, ya, etika dari pemasaran ini. Nah, kemudian, setelah sampai di sini berarti kemudian yang terakhir, waktu kita sudah agak habis nih, ya, nggak apa-apa. Jadi ruang lingkup dari manajemen untuk manajemen bisnis syariah, ya, terutama terkait dengan ruang lingkupnya itu secara sederhana itu, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Manajemen SDM,
manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Nah, dari 4 ini kemudian nanti di breakdown lagi ya, apa namanya itu, diturunkan lagi menjadi banyak sekali bidang-bidang yang memang diperlukan untuk tercapainya tujuan dari bisnis tersebut. Nah, terakhir pembahasan dari saya adalah terkait dengan bagaimana untuk fungsi-fungsi dari manajemen. Ya, ini sebenarnya secara umum tuh hampir sama, tetapi yang membedakan itu adalah dari sisi ininya, dari sisi apa? Dari sisi apa yang disebut dengan umpamanya planningnya, ya, planningnya, kemudian nanti ada organizingnya, kemudian ada actuatingnya, kemudian ada controllingnya, kemudian nanti ada evaluationnya. Nah, itu di situ itu sudah berjalan ya, tetapi layer atau kita sebut dengan apa, dengan dimensi-dimensi atau sisi-sisi dari syariah itu yang dikuatkan, yang merupakan bagian dari apa, bagian dari pengembangan untuk manajemen bisnis syariah. Nah, kenapa ini apa mungkin belum baku? Ya, kita ketahui bahwa ilmu dari manajemen bisnis syariah ini belum banyak berkembang, ya, sehingga kita masih banyak teori-teori terkait juga. Kita menggunakan teori dari dari literatur-literatur sebelumnya, kemudian juga nanti dalam aplikasinya juga mungkin saat ini juga masih terkadang itu masih terbatas kepada etika, teori dan lain sebagainya. Padahal ke depan itu manajemen bisnis syariah itu dia sama menjadi satu disiplin ilmu dalam ruang lingkup manajemen bisnis, ya, dalam ruang lingkup manajemen bisnis, sehingga kemudian kemudian nanti menjadi disiplin ilmu tersendiri, ya, bukan hanya ilmu yang sifatnya tadi teoritis, ya, tetapi dia juga implementatif atau aplikatif, ya, aplikatif, sehingga nanti ke depan, ya, ini karena bisa dikatakan ya, kalau kita hitung dari ekonomi itu baru tahun 93, ya, sekitar 25 tahun, kemudian belum sampai 10 tahun apa yang disebut dengan istilah ilmu manajemen bisnis syariah. Sehingga wajar ketika ini masih perlu adanya interkoneksi, ada interrelasi dan juga insourcing dari sistem atau dari manajemen bisnis secara umum. Ya, tetapi kurang lebihnya itu sama, dilihat dari sisi umpamanya, kita lihat dari sisi planningnya. Ya, dilihat dari sisi planningnya umpamanya, oh ternyata planning atau plan atau perencanaan dalam bisnis syariah itu berbeda dengan perencanaan dalam bisnis konvensional. Kenapa? Karena dia terkait dengan apa? Dengan objek dari bisnisnya. Ya, tidak mungkin umpamanya dalam konteks manajemen bisnis syariah ini dia akan membuat bisnis yang tidak islami, ya, atau mungkin merencanakan umpamanya yang agak-agak riskan nanti di mana di manajemen keuangan itu adalah ini manajemen laba, ya, manajemen laba, bagaimana agar keuntungan itu bisa optimal. Nah, sayangnya sekali itu kalau di konvensional itu ya tadi hampir sama dengan ekonomi kapitalis, dalam artian itu ekonomi yang dimana dia akan menggunakan seefisien mungkin, seoptimal mungkin, ya, modal, kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa adanya aturan. Nah, bedanya di situ, ya. Jadi kalau bisnis konvensional, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat halal dan haram, ya. Sementara dalam Islam, ya, yang dalam Islam itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya itu juga boleh sekali, tetapi ada aturan-aturannya, ya. Ada syariatnya nih, bisnis seperti ini tidak boleh, kemudian cara untuk menjual seperti ini tidak diperbolehkan, kemudian juga nanti cara memproduksi ini tidak boleh. Contohnya paling gampang, kita tidak boleh memproduksi ganja umpamanya, ya, tidak boleh memproduksi ganja atau mungkin narkotika gitu, ya, penyalahgunaannya gitu, ya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ya itu banyak mudorotnya, ya. Kemudian juga tadi dari sisi manajemen keuangan, ya, dari sisi manajemen keuangan itu dari sisi manajemen keuangan bahwa uang atau modal awal kita yaitu tidak boleh berasal dari dari sumber-sumber yang diharamkan dalam Islam, ya. Contohnya
ya karena ini di UPN maka saya bicara tentang korupsi umpamanya, tapi bukan ini ya, tapi kenegaraannya nih, maksudnya bicara tentang korupsi maksudnya gini, maksudnya bahwa uang hasil korupsi itu ya, maksudnya itu bela negara nih, UPN itu maksud saya itu adalah karena kampus bela negara, otomatis bela negara itu kan harus apa ya, harus memberantas korupsi, sehingga modal yang berasal dari hasil korupsi, kolusi, nepotisme, yaitu tidak boleh dijadikan modal dalam bisnis syariah. Ya, nanti sama juga dari umpamanya dalam keadaan yang mungkin tidak darurat, kita ngambil kredit dari bank konvensional umpamanya, tidak keadaan darurat gitu ya. Nah, nanti kalau darurat, kemarin saya pernah jawab itu, ya mungkin ada apa ya, ada keringanan, ada sedikit keringanan. Nah, itu berarti apa? Itu dari sisi pengelolaan dana. Jadi nggak boleh apa, untuk usaha dari hasil korupsi, untuk usaha dari kredit dari bank konvensional, atau mungkin dari akad-akad yang ya batil. Itu nanti belajar di fikih muamalah, akad-akad yang diharamkan. Berarti tidak boleh ada unsur maisir, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur juga horor. Horor itu gini, horor itu kan ketidakjelasan akad. Contohnya gini, oke, apa namanya, nih saya umpamanya saya punya uang gitu ya, saya punya uang, saya punya uang umpamanya 100 juta, nih silakan dipakai aja uangnya buat usaha. Nah, itu kan akadnya nggak jelas tuh, ya, akadnya nggak jelas. Jadi akadnya itu apa, harus jelas, apakah dain, pinjaman, gitu ya, apakah dia itu umpamanya qard tadi ya, atau dain atau qard, atau mungkin pakai mudoroba, atau mungkin pakai musyarakah, atau mungkin nanti kalau di bidang pertanian dan perkebunan itu pakai pakai mukhabarah, atau pakai muzaroah, atau pakai musaqah. Nah, dalam Islam itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kita diingatkan dengan surat Al-Maidah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, ya penuhilah akad-akad itu. Ya, jadi akad itu harus jelas, juga harus antarodin. Kita diingatkan juga dengan surah An-Nisa ayat ke-29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Jadi kalau kita mau dapat investasi ini dari seorang investor, itu akadnya itu harus jelas. Ya, mau bagi untung, mau bagi rugi, jangan udahlah nih, kasih saja lah, udah terserah nanti aja. Hati-hati. Kalau masalah uang itu terserah nanti itu biasanya kadang ada something-nya gitu ya. Oke, itu dari saya. Jadi nanti bisa kita perdalami lagi dari teori POAC itu ya, dari planning. Sebenarnya awalnya itu bisa dari forecasting ya, dari mulai forecasting, kemudian nanti ada planningnya, bagaimana memplan dari bisnis kita, kemudian juga nanti dari sisi organizingnya. Organizing itu tadi terkait dengan apa? Dengan bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengelola SDM kita, kemudian juga ada actuating-nya, ya bagaimana kita itu menjalankan bisnis syariah itu, kemudian nanti ada controlling-nya. Terkait dengan controlling ini makanya salah satu yang disyaratkan dari Dewan Syariah Nasional itu adalah apa? Setiap perusahaan, ya baik keuangan ataupun bisnis real, yang mereka itu mengklaim atau mengaku atau mendakwa bahwa mereka adalah bisnis ekonomi keuangan dan bisnis syariah, maka harus ada Dewan Pengawas Syariah, ya DPS ya. DPS ini adalah dewan yang dia setara dengan komisaris, di mana dia itu memiliki kewajiban untuk mengontrol, ya, menjadi bahan juga, menjadi dewan pertimbangan terhadap produk-produk dan juga operasional dari bisnis syariah. Apakah bisnis itu sudah sesuai syariah atau belum, kemudian apa saja kendalanya, kemudian juga nanti dalam inovasi pengembangan dari produk-produk baru dan seterusnya. Oke, banyak sekali nih pembahasan saya nih ya. Nanti ada setelah kontrol itu ada evaluatingnya, ada evaluasinya juga. Itu masuk ke manajerial. Baik, terima kasih. Itu dari saya, dan masih ada waktu sekitar 15 sampai 25 menit. Saya berikan kesempatan kepada
teman-teman semuanya, kepada mahasiswa untuk kita diskusi. Oke, sebelum diskusi berarti sesuai dengan instruksi dari pembelajaran hari ini, bahwa pertama itu ada pemaparan lecturing dari saya, kemudian setelah itu ada diskusi lebih kurang 30 menit, kemudian setelah itu ada reading course, ya, ada sesi untuk membaca di slide dan juga di modul. Ya, setelah itu kemudian insya Allah nanti terakhir saya sudah kirimkan itu di jam 10 sampai 10.30 itu ada quiz, ya, quiznya pakai ABC, ya, kemudian sehingga itu mudah sekali. Kemudian juga tadi sudah kayaknya agak kelihatan juga di layar itu, ya. Cuman tadi saya mau pakai yang pakai multiple choices yang di program itu, tapi ternyata masih belum ini, masih belum familiar, sehingga udahlah, nggak apa-apa, seperti biasa saja. Nanti mungkin bisa di copy ke Word pertanyaannya, kemudian jawaban yang benar itu dikasih apa namanya bold, atau mungkin dikasih warna merah di Word dan kirim ke ke email saya, email yang di UPNVJ itu. Baik, terima kasih. Silakan yang mau bertanya sebutkan nama dan juga NIM-nya. Silakan. Maaf Saya, Pak, Pak, izin bertanya. Seperti ini biasanya memang kita perlu ada ketua nih biasanya nih. Ketua itu yang menginikan, tapi nggak apa-apa, silakan saja. Ya, kalau yang kurang bertanya itu nanti bisa di chat juga. Silakan. Siapa dulu nih? FD atau Rahmi? Kayaknya ladies first deh ya. Rahmi dulu ya, mohon maaf nih. Edi setelah Rahmi baru FD. Saya lihat di HP ini soalnya nih. Setelah Rahmi baru FD. Silakan. Iya, makasih sebelumnya Pak. Nama saya Rahmi Anissa, NIM 1910116046. Saya izin bertanya Pak. Beberapa waktu lalu saya menemukan kenalan saya itu menjual produk, akan tetapi produknya itu belum ia miliki Pak. Jadi kayak gini, memasarkan produknya itu dengan cara mengambil gambar di toko-toko e-commerce kayak Shopee, Tokped, dan lain-lain. Setelah itu dipasarkan di sosial media pribadi. Tujuannya itu untuk meminimalisir kerugian untuk penjualnya gitu, karena dia akan memesan produk kalau ada pembeli yang pesan saja gitu. Yang saya ingin tanyakan, bisnis ini dalam Islam bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Rahmi Anissa. Mudah-mudahan nggak salah kamar gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan di fikih muamalah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya jawab juga gitu. Kan saya ngajar fikih muamalah juga gitu ya. Gini, jadi nanti belajar lagi ya. Memang ada dua hal yang sedikit dipertentangkan ya. Pertama itu adalah terkait dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tabi' ma laisa indak, ya, janganlah kalian itu menjual barang yang belum ada pada kalian atau barang yang belum dimiliki oleh kalian. Nah, hadis ini berbicara tentang larangan bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjual barang-barang yang belum kita miliki, yang belum ada, ya. Tetapi kemudian ada tetapinya, bahwa hadis ini berbicara tentang apa? Tentang larangan secara umum. Ya, secara umum. Artinya apa? Secara umum bahwa tidak boleh kita menjual barang ataupun jasa, ya, barang dalam hal ini lah ya, barang atau produk gitu ya, produk yang yang belum kita miliki, yang belum kita kuasai, yang belum ada. Tetapi lagi kemudian di hadis Nabi SAW, ya, dikatakan qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kemudian ternyata orang-orang Madinah itu sudah melakukan jual beli salaf, ya, jual beli salam. Apa itu? Yaitu jual beli di mana mereka itu membeli terlebih dahulu kurma, ya, dalam setahun atau 2 tahun. Jadi satu orang itu membeli kurma, tapi kurmanya itu belum ada. Nah, jadi pesan, oke, saya kasih uangnya sekian dinar, kemudian saya akan beli dalam jumlah sekian selama 2 tahun. Maka Nabi SAW itu membolehkan dengan mengatakan, ya, apabila ida aslafa fal yuslif fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalim ma'lum. Apabila kalian melakukan jual beli secara salaf,
secara salam, ya salaf dengan salam itu sama. Ya kalau salaf itu dia di Hijaz, kalau salam itu di mana di Kufah, ya. Jadi jual beli salaf atau jual beli salam itu adalah jual beli pesanan, ya. Jika kalian itu melakukan jual beli dengan cara salaf atau salam, maka hendaklah ditentukan dengan pasti, dipastikan, ditentukan tadi dimulai dari apa wazennya, ya timbangannya, ukurannya, kemudian waktunya, ya kemudian juga kualitasnya. Kalau zaman sekarang itu spesifikasinya. Nah, sehingga kemudian larangan tadi jual beli tidak memiliki barang secara umum kemudian dikecualikan dengan adanya jual beli salam, ya. Nah, satu lagi yaitu jual beli istisna, ya. Kalau salam itu barangnya itu belum ada tetapi memiliki spesifikasi yang jelas. Sementara kalau salam dia barangnya itu belum ada dan maaf. Ya, jadi kalau mamanya salam atau salaf itu adalah apa? Adalah barangnya itu belum ada, tetapi spesifikasinya itu sudah jelas, ya. Sementara kalau istisna itu adalah barangnya belum ada, tetapi akan dibuat, ya, akan dibuat. Contohnya, saya mau buat baju, saya mau buat rumah. Mungkin kalau orang-orang kaya, sultan itu, saya mau buat mobil yang spesial. Itu dia pakai akad istisna, ya. Bayar dulu, kemudian nanti barangnya itu dibuat, baru nanti dikasihkan. Nah, kalau salam, sama uang dulu dibayarkan, kemudian barang itu nanti akan diberikan setelahnya. Nah, merujuk kepada baik salam ini, maka kemudian apa? Mungkin ada istilah dropship, ada istilah apa namanya jual beli dan sebagainya. Ya, selama dia itu apa yakin mampu bisa untuk menyerahkan dengan spesifikasi yang jelas pada barang atau jasanya itu, ya, maka itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan dengan syarat tadi amanah, ya amanah. Nah, kalau dropship itu, kalau dropship nanti lain lagi. Kalau dropship itu biasa dia kenal dengan orangnya. Ini kan tadi kayaknya ada yang nggak kenal ini ya. Dia cuma ngambil foto dari internet lah ya, kita sebut dari internet, dipoto kemudian dia tawarkan ke orang. Kan bisa jadi tidak kenal. Tapi kalau dropship itu biasanya ada orang jualan baju, kemudian sini dong saya jualin ya, saya jualin nanti saya bayarkan saya jual lagi ke orang lain lagi, itu dropship. Nah, pendapat saya dua-duanya itu diperbolehkan dengan syarat spesifikasinya itu jelas dan tidak ada unsur kebohongan. Ya, kenapa? Karena banyak banget yang dibohongin dan membohongi banyak juga. Jadi gini, kalau umpamanya, itu yang pertama dulu. Jadi kalau umpamanya saya jual baju nih ya, jual baju bahan bagus, apa namanya warnanya juga bagus, di fotonya itu bagus. Nah, di fotonya itu nanti masuk ke manajemen marketing produk ya. Di gambarnya itu bagus gitu ya. Kadang kalau perempuan tuh cantik sehingga baju itu juga jadi kelihatan bagus. Tapi pas sampai ternyata ukurannya nggak sama, kemudian juga warnanya pudar, kemudian bahannya panas dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu selanjutnya dalam jual beli salam itu atau teman istilah nanti ada namanya hakul khiyar. Nah, ini juga di fikih muamalah. Hakul khiyar khususnya karena ini online daring, jadi khiyar aib. Ya, jadi khiyar aib itu adalah pilihan apakah akan melanjutkan jual belinya itu ikhlas, itu udahlah nggak apa-apa lah, cukup kok seperti ini, atau dia akan mengembalikan, enggak saya nggak mau, pokoknya ini nggak sesuai dengan pesanan saya harus kembalikan. Nah, dalam hal ini berarti apa? Pedagang itu harus bahasa Jawa itu nerimo ya, legowo gitu ya, ya harus mau dalam Islam itu orang nggak sesuai dengan spesifikasinya sih gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang yang tadi sifatnya itu dia hanya menggunakan gambar. Boleh menggunakan gambar, boleh, tapi gambarnya itu harus betul-betul real. Ya, gambar yang sama dengan yang dijual. Nah, kalau umpamanya baju berarti ukurannya. Kalau ukurannya umpamanya lebih besar atau lebih besar masih mending. Kalau lebih kecil ya bisa dikembalikan, ada hakul khiyar. Nah, garansi. Nah, ini yang kadang malah di orang-orang non muslim itu malah mereka diterapkan tuh garansi yang sangat sangat bagus yang melindungi konsumen. Ya kadang kita malah enggak, malah kadang biasanya itu di bond itu di kwitansi itu ada tulisan itu barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu sebenarnya tidak Islami itu ya, tidak Islami. Kenapa? Karena semacam ya dia berlepas diri kalau mamanya ternyata nggak bagus, dia nggak bisa dikembalikan. Ada juga kalau di supermarket itu mamanya memecahkan berarti membeli.
ya, atau mungkin buka segel berarti membeli. Itu sebenarnya ada unsur pemaksaan, ada unsur pemaksaan gitu ya. Harusnya walaupun dia ujungnya nanti halal dan juga ridho, tetapi secara etika itu tidak bagus. Ya, saya sering beli, umpamanya dulu sering beli peralatan komputer di Mangga 2 gitu ya. Toko yang memang kalau kita beli itu pasti antri gitu ya, ramai banget, itu selalu tuh, Pak jadi beli nggak katanya. Jadi katanya, soalnya kini kalau buka itu harus beli, kalau mamanya nggak bisa, kalau nggak apa, kalau mamanya udah dibuka itu nggak bisa dibatalkan. Itu karena bukan non Muslim ya, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Nah itu, tapi dalam Islam harus itu ada hakul khiyar dan itu melindungi hak konsumen. Jadi untuk siapa tadi? Di situ ya Rahmi Anissa ya. Jadi diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan aturan syariah dalam jual beli Islami. Tadi tidak ada pembohongan, kemudian ada hakul khiyar, kemudian barang-barang itu real, tidak harus sesuai, kemudian juga nanti bahwa gambarnya itu sesuai dengan yang realitasnya, sesuai dengan faktanya, kemudian nanti waktunya juga harus jelas, kapan, jam berapa, hari apa diserahkannya, spesifikasinya juga harus betul-betul dipahami. Ya, sehingga kemudian sekarang ada yang COD dan sebagainya, itu juga sangat membantu juga. Baik, jadi ujungnya adalah boleh dengan akad salam. Silakan nanti belajar lagi di fikih muamalah, boleh dibandingkan. Silakan. Terima kasih, Rami. Oke, sama-sama. Berikutnya FD, silakan. Ini FD maksudnya F dengan D kali itu, atau memang FD namanya ya? Iya Pak, FD, memang FD Pak. Tentunya gitu ya. Tapi satu kali ya, FD Dwi Saputra gitu ya. Oke, silakan FD. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya FD Dwi Saputra dengan NIM 1910116013. Saya ingin bertanya Pak mengenai objek manajemen bisnis syariah itu ada variabel yang market atau pasarnya ya. Nah, dalam bauran pemasaran atau marketing mix syariah ya ada itu istilahnya 4P itu, produk, price, dan place promotion. Betul. Nah, dalam hal ini promotionnya saya yang ingin saya tanyakan itu promotionnya mengenai jasa influencer. Nah, banyak dari influencer itu terkadang mempromosikan produknya, dia bilang ya mungkin semua sama, misal kayak produk makanan, kita belum tentu tahu apakah itu makanannya enak apa enggak. Nah, saya ingin bertanya bagaimana menurut Bapak jasa influencer itu untuk mempromosikan produk itu Pak, dikaitkan dengan manajemen bisnis syariah. Ya, itu aja Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Kemudian FD kayaknya influencer juga nih nih ya. Baik. Di sini ada beberapa akad sebenarnya, itu ada beberapa model bisnis. Yang pertama itu adalah tadi dari sisi manajemen untuk pemasaran, ya betul, tadi ada mix marketingnya, ya ada price, ada place, ada juga promotion. Nah, terkait dengan promotion biasanya memang untuk marketing itu biasanya itu mengambil seorang tokoh, sehingga kita lihat banyak sekali nih tokoh nasional itu yang tokoh nasional ya, atau artis lah juga, yang mereka menjadi endorsement ya, menjadi endorse ya untuk beberapa produknya. Nah, berarti dalam hal ini pertama dari sisi manajemen syariahnya, bahwa promotionnya itu betul-betul harus tadi kan kita anggap kualitasnya itu sudah bagus tuh. Ya, karena promotion itu atau manajemen pemasaran ini kita sudah nggak bicara lagi tentang kualitas. Kualitas itu nanti di manajemen operasional. Oke, kualitasnya sudah bagus. Contohnya tadi itu adalah makanan. Makanannya ini sudah enak. Enak itu kan sebenarnya enak itu seolah itu kadang itu tidak subjektif, kadang-kadang itu subjektif, tapi sebenarnya kalau di level ahli-ahli makanan, mereka sudah punya standar untuk makanan enak itu ini gitu ya. Makanan seperti saya ada teman di di Bogor itu, dia bisnis kuliner, dan dia tahu bahwa standar makanan yang enak laksa umpamanya itu ya seperti ini. Ya seperti ini, jadi orang tahu ini makanan ini dia itu sudah cocok untuk dijual untuk level nasional.
untuk dari sisi rasanya juga sudah cukup, kemudian juga dari sisi mungkin tampilannya, platingnya, packagingnya itu juga sudah bagus. Nah, sehingga kemudian berarti ketika promotion ternyata dia mengambil seseorang, ya contohnya influencer itu untuk dia mencoba makanannya. Nah, berarti dalam hal ini berarti nanti akadnya itu adalah adalah jasa dari dia orang yang memang bisa menjualkan, dia juga bisa membantu untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, itu yang pertama sudah clear ya. Yang berikutnya adalah bagaimana influencernya nih. Influencer itu bagaimana? Yang pertama, karena dia juga menjual, ya dalam tanda petik itu menjual ketenarannya itu, bukan menjual dirinya ya, menjual dirinya itu yang terkenal influencernya, maka karena dia itu jualan, saya ulang lagi, karena dia itu menjual ketenarannya, menjual dirinya yang terkenal itu, sehingga kemudian dia dipercaya juga dibeli jasanya itu oleh perusahaan. Nah, tetapi kemudian ketika dia itu mencoba makanannya, dan ternyata dia rasakan sendiri juga enak, kemudian juga bahwa ternyata ini juga dari sisi kualitas, mungkin ada endorse dari yang lainnya yang memang ahli, yang betul-betul objektif. Nah, ini kan tadi terkait dengan kebohongan dan sebagainya ya. Jadi tidak boleh ada bohong. Nah, ternyata dia enak, maka dia berani, dia bisa taken kontrak untuk menjadi seorang endorse, dan dalam hal ini berarti jual belinya itu adalah sah. Ya, sah, boleh, influencernya itu boleh dapat uang, bisa halal uangnya dari perusahaan, perusahaan juga membayar itu juga sah, boleh saling ta'awun, menolong. Nah, permasalahannya adalah tadi kalau umpamanya ternyata makanannya itu tidak enak, ya tidak enak, tapi kemudian dia bilangnya itu enak. Ini yang terjadi nih, ini yang terjadi biasanya itu ya, terutama nanti sebenarnya bukan makanan sih ya, kalau makanan sih kayaknya sebagian kan kalau selera juga gitu ya, kalau makanan ternyata kalau menurut dia enak ya betul enak, berarti dia tidak bohong gitu. Yang banyak terjadi itu biasanya ini produk-produk yang memang dia itu tidak instan. Makanan kan dimakan langsung instan gitu ya. Produk-produk yang dia itu biasanya itu lama gitu ya. Jadi nggak instan. Contohnya mungkin ada bedak gitu ya, atau mungkin alat-alat kecantikan, atau mungkin obat-obatan yang langsung gitu ya. Nah, itu yang mungkin ada sedikit unsur gorornya, ada sedikit unsur penipuannya, sehingga kemudian perlu dijelaskan kembali. Jadi bagi influencer itu ketika dia itu disewa ya, dibayar untuk memberikan endorse, maka ya pertama lihat produknya, ya dia coba kalau ketika menurut dia itu memang betul-betul ini tanpa adanya karena saya udah dibayar saya harus ngomong enak dong, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi ketika mentang-mentang kan udah dibayar mahal, kemudian produknya nggak bagus pun bilang bagus. Nah, ini biasanya hampir sama dengan, mohon maaf nih, iklan-iklan obat kuat gitu ya, atau enggak, saya mau ngomong iklan rokok nih gitu ya, iklan rokok. Padahal pemilik perusahaan rokoknya itu sendiri tidak merokok gitu ya. Kemudian iklan rokok itu seolah-olah itu enak banget gitu ya. Padahal belum tentu yang yang iklan itu atau yang bintang yang di situ tuh kadang belum tentu dia merokok juga. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kalau rokok ya jelas ya. Sampai sekarang MUI itu masih tidak membolehkan industri rokok masuk ke industri syariah gitu ya. Jadi influencernya yang penting itu dia tidak bohong, kemudian juga tidak karena dia itu dibayar kemudian mengatakan, mempromosikan sesuatu yang tidak benar. Ini yang tidak diperbolehkan gitu ya. Semua produknya juga. Jadi dia harus bisa meyakinkan. Ya memang harus seperti itu, Ya memang harus seperti itu. Tidak boleh. Kalau yang ya tadi karena dia nggak terlalu paham dengan agama, akhirnya apa aja apa saja di endorse gitu ya. Mau bagus mau enggak, yang penting saya dibayar gitu ya. Ini yang tidak boleh. Seperti itu ya untuk FD ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi influencer yang syariah ini. Iya. Influencer syariah. Ya, influencer syariah gitu. Baik, terima kasih. Yang berikutnya silahkan. Saya siapkan 3 orang lagi untuk bertanya. Silakan. Nama saya Nabil Ahmad Yusudin. Ya, silakan Nabil. Bedanya goror sama gizi itu apaan sih, Pak? Oke, terima kasih. Iya, banyaknya pertanyaan di fikih muamalah ya. Tapi enggak, tadi FD udah manajemen gitu ya, manajemen. Jadi manajemen promotion itu harus betul-betul sesuai dengan syariah, tidak ada unsur kebohongannya. Baik,
untuk Nabil Ahmad Izzuddin, bedanya gharar dengan ghis. Ya, ghis ya. Ghis itu kan tadi merujuk kepada sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang berlaku curang, ghis, maka dia bukan golongan kami. Artinya intinya itu dosa dan tercela. Oke, gharar jadi gini sebenarnya jawabannya itu. Tapi kalau S1 tuh bisa jawabannya itu definisi dulu nggak apa-apa. Jadi gharar itu adalah ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan pada kualitas dan kuantitas dagangan. Ya, jadi tidak jelas maksudnya itu dari sisi spesifikasinya lah, sekarang lebih gampang spesifikasinya. Kalau timbangannya jelas gitu. Umpamanya gini, kalau umpamanya yang paling gampang banget itu kalau dulu itu kalau di bis itu sering ada orang jual anggur, jual salak gitu ya. Dia mengatakan sekilo itu sekian gitu ya, sekilo itu sekian. Tapi ternyata apa? Padahal yang dijual itu tidak sekilo. Ya, tidak sekilo, walaupun itu nanti disebut juga dengan curang. Kemudian dia bilang katanya ini salaknya itu salak Bali umpamanya, padahal di situ itu dia bukan salak Bali. Ya, jadi gharar itu adalah ketidakjelasan karena ketidakadanya pastian, tidak ada jaminan ya, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya. Ya, sementara kalau ghish itu adalah ya kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang ya dengan mencampur adukan antar barang yang kualitasnya itu berbeda. Ya, kualitas yang bagus dengan kualitas yang tidak bagus itu dicampur, dijadikan satu, kemudian dijual dengan harga kualitas bagus, ya kan? Asbabul wurud dari ghish itu adalah apa? Ya kemarin ya, pedagang kurma, kemudian dia meletakkan kurma yang kualitas bagus itu di atas, kemudian yang kualitas yang tidak bagus itu di bawah. Nah, ketika kemudian ada yang beli, maka dia akan ambil dua-duanya. Ya, ini berarti itu barang-barang yang memang bisa dicampur adukan, bisa digabungkan. Nah, ini kalau di modern ini biasanya gini, kalau di supermarket atau minimarket atau department store juga, itu biasanya itu barang-barang yang dijual itu satu paket. Ya, ini sering sekali nih biasa nih, satu paket maksudnya itu udah dibungkus jadi satu, ya, dipakai slot pakai lakban atau pakai apa gitu, jadikan satu. Jadi umpamanya ada snack 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemudian dijual bareng-bareng. Ya, padahal kita tahu bahwa salah satu dari kualitas snack itu sebenarnya nggak bagus. Bahkan kadang ada beberapa tuh yang suka kadaluarsa gitu ya. Suka kadaluarsa dan kualitasnya memang bagus, cuman biar orang itu beli, akhirnya dia beli satu paket kelihatan lebih murah. Itu namanya ghish ya. Al-ghish itu adalah mencampurkan ya barang dagangan antar kualitas yang tidak bagus dengan yang bagus, kemudian dijual dengan kualitas dengan harga kualitas yang bagus. Sementara gharar itu adalah apa? Ketidakjelasan pada kualitas barang atau kuantitasnya. Jadi kalau gharar itu lebih seperti istilahnya itu membeli kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu seperti apa. Ini biasanya paling banyak itu kalau jual beli HP umpamanya nih, hati-hati. Ya, jual beli HP, ngomong penjualnya itu ngomongnya itu masih bagus, retak cuman retak lembut serambut katanya, itu nggak ngaruh gitu ya. Padahal pas kita beli ternyata pecahnya itu kelihatan gitu ya. Itu namanya gharar ya. Jadi kualitasnya itu disembunyikan. Kalau jual beli mobil umpamanya, ketika kita mau beli mobil, pedagang bilang, "Pak, ini bagus Pak, servisnya itu kita indikan terus," gitu. Itu di situ kan dia bohong gitu kan. Tetapi kemudian di dalamnya ternyata mobilnya itu tahunnya tuh mungkin nggak bisa dibohongin. Kadang yang bisa dibohongin tuh biasanya speedometernya tuh, kilometernya tuh kadang bisa tuh diatur dibohongin. Ya, itu juga bagian dari gharar juga, termasuk juga kualitas dari mobilnya itu sebenarnya mungkin sudah sering diservis, tapi dia tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan. Ada juga nih nanti tambahannya, dia tidak menyebutkan, tetapi dia diem aja, dia bilang kan kalau diem aja nggak bohong gitu. Ya udahlah, saya jual apa adanya mobil ini, seolah-olah jujur sih, tapi padahal dia itu justru menyembunyikan aib. Itu tidak boleh juga. Jadi menyembunyikan aib dari dagangan
Ya itu nanti berarti dia nanti masuk ke dalam apa? Ada nanti bahasa itu di muamalah itu ada tadlis dan juga ada ghoben, ya, menyembunyikan ya aib atau celah atau kekurangan dari barangnya. Kalau ghoror berarti barang yang kita ghoror itu terjadi pada barang ataupun pada waktu penyerahannya. Pada waktu penyerahan contoh gini, biasa nanti jual beli yang sifatnya materi yang kayak uang sih sebenarnya. Kalau barang nggak terlalu berpengaruh. Umpamanya saya kirim tadi kan baik salam itu kan dia harus ini harus apa harus fi waktil maklum. Oke, barang ini saya akan kirim dalam waktu 1 minggu, 1 pekan, ya. Tetapi ternyata udah 1 pekan nggak dikirim-kirim. Berarti itu dia ghoror ya dalam apa? Ya dalam apa? Dalam penyerahannya tuh tidak disebutkan kapan akan dikirim. Ghorornya itu. Kalau tadi janji kemudian itu berarti dia apa? Berarti dia itu ada unsur kebohongan, kadzab ya. Ya kadzab berarti idza hadatsa kadzaba. Itu juga bagian dari dosa juga. Nah, kalau ghoror itu berarti dia ketidakjelasan. Kita sudah beli HP, kita nggak tahu kualitas dalamnya seperti apa, itu ada unsur ghoror. Kemudian pas kita beli juga nggak tahu kapan dikirimnya, itu ghoror dalam distribusinya. Nah, ghoror itu ada dua. Ada ghoror yang sifatnya itu ringan, ada yang berat. Yang tidak boleh itu adalah ghoror yang sifatnya itu dia berat. Ya, berat itu maksudnya apa? Ghoror yang betul-betul inilah yang betul-betul apa ya? Betul-betul memang kita itu tidak bisa dimaafkan gitu ya. Saya pernah dulu juga biasalah apa namanya beli HP murah gitu ya. HP kok murah banget gitu ya. Tapi dia bilang apa? Dia bilang pokoknya ya seperti ini adanya gitu ya. Kalau umpamanya ya, saya beli juga sih murah cuman berapa gitu ya. Tapi ternyata baru berapa ini ternyata dipakai nggak bisa juga mati juga itu penipuan dan juga ghoror juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu kualitasnya gitu. Itu ghoror. Termasuk juga tadi umpamanya beli apa ya kalau dari komputer HP beli baju umpamanya beli baju ya gambarnya tadi secara promosi itu bagus gitu ya tapi ternyata apa ternyata dia tidak didefinisikan bahannya itu dari bahan apa gitu ya kemudian juga dari sisi apa kualitas jahitannya itu seperti apa gitu ya nah apakah dia itu panas atau tidak dia tidak disebutkan nah itu namanya ghoror ya jadi ketidakjelasan pada sisi kualitas barang kuantitas barang kemudian juga waktu penyerahannya. Nah, itu adalah ghoror. Berarti berdasarkan perbedaan antara ghoror dengan al-ghis, berdasarkan apa? Berdasarkan barangnya, kalau umpamanya ghoror itu spesifikasi barangnya itu tidak jelas. Sementara kalau di ghis, spesifikasinya itu sudah jelas, tetapi dicampur antara yang bagus dengan yang tidak bagus. Ya, berdasarkan barangnya. Kalau berdasarkan dosanya, ya sama-sama itu dosa. Kalau ghorornya itu ghoror dia itu berat, maka bisa jadi jual belinya itu menjadi batal ya menjadi apa menjadi dia itu tidak berlaku lagi ya sehingga kemudian dia berhak untuk menuntut dan seterusnya itu ghoror dengan ghis. Terima kasih untuk Nabil. Silakan masih ada 2 lagi ada yang bertanya lagi Saya apa mau nanya Pak? Silakan Zaki Ahmad Fauzi. Ya saya Zaki Ahmad Fauzi ingin bertanya kan kalau di pemasaran tuh ada yang namanya iklan ya Pak. Kan iklan advertising ya. Ada apa slogan-slogannya gitu kayak Le Minerale katanya ada manis-manisnya gitu. Nah, saya iklan Pak di TV wafer katanya ratusan, pas dibeli cuma 3 lapis Pak. Nah, itu ratusan lapis gitu ya. Termasuk bohong nggak Pak? Ya mungkin kan kayak emang kalau slogan gitu kata-katanya emang di hyperin gitu, tapi itu termasuk kebohongan atau gimana Pak? Terima kasih. Iya, baik terima kasih. Iya. Memang terkait dengan iklan ya. Ini menarik sekali dan jangan lupa iklan itu adalah bisnis yang luar biasa. Sehingga teman-teman di sini ya bisa jadi ke depan mungkin ada yang tertarik di iklan gitu ya. Sekarang iklan itu lebih ke arah iklan outdoor dengan apa ya dengan LCD itu luar biasa sekali. Termasuk juga di aplikasi itu juga iklannya sangat banyak sekali gitu ya sehingga sangat memungkinkan karena kita itu sebagai pebisnis juga butuh iklan. Artinya ya iklan itu jadi ya memang bagian dari marketing kan otomatis. Nah pertanyaannya itu adalah bagaimana ketika
ketika iklan ternyata ya banyak kata-kata hyperbola gitu ya yang tidak mencerminkan dengan sebenarnya. Nah, dalam hal ini berarti apa? Ya jelas sekali itu masuk ke dalam iklan. Saya ingat sekali ada seorang teman di Bogor juga, dia mencoba untuk istiqomah gitu ya. Dia pernah dapat iklan waktu itu, ini siapa sebenarnya, tulisan sebenarnya, gambar gitu ya. Nah, tapi ada kata-kata yang mungkin menurut dia itu tidak tepat gitu ya. Dia iklan ini ban kendaraan bermotor, ban mobil waktu itu, ada tulisannya itu dia harus mendesain itu demi kenyamanan berkendara Anda. Nah, kata-kata demi itu menurut dia itu kan demi itu harus demi Allah gitu, nggak boleh demi yang lainnya. Ini untuk demi kenyamanan, oh nggak boleh nih, akhirnya dia tolak, nggak mau nih. Nah, walaupun menurut saya itu dia kata-kata itu nggak tepat. Demi di sini bukan demi, bukan wallahi, bukan menunjukkan sumpah, tetapi demi di situ adalah untuk gitu ya, untuk kenyamanan berkendara. Tapi dia tidak mau. Nah, terkait dengan iklan, ya berarti nanti ada di muamalah itu ada fikih iklan juga, bahwa iklan itu kata-katanya juga itu juga memang harus betul-betul tidak boleh ada unsur kesyirikan, ya tidak boleh ada unsur penyembahan kepada yang lainnya dan lain sebagainya. Kalau dia menggunakan kata-kata hiperbola atau mungkin kata-kata majasi, itu masih bisa dibolehkan, itu masih diperbolehkan ya, kata-kata majasi, hiperbola dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau ternyata itu kata-katanya itu ini masuk ke semiotika nih kalau dalam riset ini. Kalau dalam usul fikih di fikih muamalah, di usulnya itu juga sebenarnya akan kelihatan apakah kata-kata ini adalah betul-betul kata-kata yang sifatnya itu real, ya real itu artinya bukan majas gitu ya, atau mungkin dia memang kata-kata yang betul-betul dia hanya majas saja. Berarti dalam ini kita bisa lihat. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan, kalau umpamanya dia itu tadi ternyata memang tidak real, ya umpamanya tadi ya kita sebut saja le minerale kayak ada manis-manisnya. Nah, itu kan sebenarnya itu dia kan kalau di iklan itu, saya ingat sekali pelajaran bahasa Indonesia itu kan subjektif bukan objektif gitu ya. Subjektif bukan objek, tapi itu bahasa iklan. Nah, tentu saja kemudian tadi ada satu lagi umpamanya kalau yang kaya. Nah, kalau saya lihat karena saya suka bahasa juga, kalau ada kata-kata kaya itu sebenarnya masih mending sebenarnya, itu masih mending. Jadi kan perasaan dia saja gitu, walaupun dia akan mensugesti orang juga untuk kayak ada manis-manisnya nih, tapi kata-kata kaya itu sebenarnya bahasa yang memang jangan sampai kalau langsung dia bilang ada manis-manisnya gitu, itu kan kayaknya itu masuk ke bohong kalau saya itu bilang. Jadi kalau bilang ada manis-manisnya itu berarti dia bohong ya, jelas itu haram lah, nggak boleh dalam Islam, berarti termasuk dosa tuh. Kemudian tapi kalau dia ada kata-kata kaya ada manis-manisnya nih, berarti dia hanya subjektif dan memang subjektif dan hanya perkiraan dia saja, kayak seperti kan kata-kata seperti itu kan nggak real gitu kan. Oke, itu yang iklan Le Minerale. Kemudian yang kedua itu dari iklan tadi umpamanya wafer umpamanya. Nah, wafer itu kalau tadi saya nggak salah dengar itu, kalau umpamanya dia bilang berlapis-lapis atau 100 lapis tapi ternyata cuma 3 lapis, itu berarti dia bohong tuh ya. Apalagi kalau dalam satu, kalau mungkin berlapis-lapis satu dus mungkin iya gitu ya. Tapi kalau satu kemudian disebutkan itu berlapis-lapis, itu masuk ke dalam dusta, kebohongan, dan itu adalah ya tadi kaburo maktan indallah antaqulu ma la taf'alun, ya, dosa besar ya, sebuah kesalahan besar apabila kalau konteks ayatnya itu kan mengucapkan mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan ya. Dalam konteks yang lebih luas interpretasinya tentu saja adalah menyebutkan seperti ini padahal faktanya itu tidak ada bilang 10 lapis, bahkan dia hanya padahal dia hanya 2 lapis, padahal dia nyebutnya 3 lapis, itu juga termasuk dusta juga, bohong juga, dan dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, sayangnya dari 2 produk ini memang itu sebagian besar adalah dari produk yang non muslim ya, sehingga kemudian ya mereka tidak memiliki aturan halal haram, berarti kita yang harus bisa melahirkan produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Kita bisa bikin jangan le minerale lah gitu ya, pakai Naam minerale atau apa gitu ya. Wafernya juga wafer yang iklannya itu ya perusahaan yang syariah, kemudian iklannya juga harus yang syariah. Dan kita sudah belajar kan,
kenapa sih harus syariah kayak gitu aja harus kenapa sih harus syariah kayak gitu aja harus dihitung, harus diatur gitu ya. Maka jawabannya adalah karena menjalankan syariah itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, dan kewajiban itu pasti akan ada manfaatnya, akan ada maslahatnya, tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk konsumen kita. Sehingga kalau ada kalau kita menjual wafer, kita menyebutkan ini ada 10 lapis, kemudian ternyata yang beli dan lihat 10 lapis, orang itu akan puas, pelanggan kita itu akan puas, dan itu ada maslahat, ada manfaat untuk kita. Ya, jadi bukan hanya tadi aturan syariat yang rigid, bukan, tapi memang betul-betul banyak manfaatnya untuk pelanggan kita. Nah, gitu ya. Jadi dari Le Minerale dengan wafer itu menstimulus kita, memotivasi kita sebagai seorang muslim untuk bisa melahirkan produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tanpa adanya unsur kebohongan. Terima kasih, itu dari saya. Terakhir satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Belum, jaringannya Masih bagus. bertanya dong, Pak. Ya, silakan, Govi, silakan. Misalkan kan saya seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwasanya ada manajemen SDM, pemasaran, dan lain-lain. Lalu di perusahaan saya ini terkena dampak pandemi COVID. Saya ingin melakukan evaluasi kepada pemimpin-pemimpin atau top manajer lainnya. Lalu setelah dilakukan evaluasi, terdapat permasalahan di keuangan kita yang mengalami defisit. Lalu saya dan yang lainnya itu memiliki opsi beberapa solusi, diantaranya itu melakukan peminjaman uang ke bank dan menjual beberapa aset, dan yang ketiga itu memangkas karyawan yang saya miliki. Kalau dilihat dari sisi syariahnya dan manajemen bisnis syariahnya, menurut Bapak lebih baik yang mana ya, Pak? Melakukan peminjaman ke bank atau memangkas karyawan, atau kita melakukan penjualan beberapa aset? Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Wih, calon manajer kita nih luar biasa. Calon ini ya, komisaris utama ini. Terima kasih untuk Govi ya. Ini analisis ya sangat manajerial sekali. Jadi terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian akhirnya ya banyak hal mengakibatkan penurunan laba, penurunan aktivitas, dan juga defisit dari sisi keuangan. Jadi pilih mana nih? Apakah akan memangkas ya dari sisi staf atau karyawan, kemudian ataukah mengambil pinjaman dari bank, atau mungkin tadi menjual aset. Oke, baik. 3 pilihan yang pasti akan ada untung ruginya, ada positif dan Tes. Tes. Apaan? Ya, Bapak. Nge-lag ya? Hilang. Ini udah atau gimana? Enggak Nge-lag jalan. Mas kuy. Nge-lag ya? DC. Bapaknya nggak ada. Lah kok hilang? Bapaknya DC, sabar. Mongas. Mongas, ayo, Mongas. Umin ganti. Oh, ini record, Itu resume sama tugas kuis dipisah kan ya? Word-nya.
Gua sih bisa. Pisah Ya, aja bisa di biar biar rapi. Karena yang ini yang bener nih. Bisa aja udah. Bisa Yuk, nih. ya Pak, lanjutin Pak. Mana Bapak? Sedikit lagi. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Ini tiba-tiba MiFi-nya ini mati nih dua-duanya nih, nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk Govi tadi. Jadi pilihannya itu 1, 2, 3 gitu ya. Sebenarnya pilihan itu sebenarnya sangat ditentukan oleh keadaan dari perusahaan itu sendiri ya. Oke, tadi saya katakan kita anggap ini adalah apa? Adalah pembiayaan dari bank syariah ya, bukan dari pinjaman. Karena kalau pinjaman dari bank konvensional itu sepertinya tidak masuk ke dalam pilihan kita kecuali darurat sekali, dan saya rasa ini belum sampai ke level darurat gitu ya. Kalau darurat itu berarti memang betul-betul hampir pilot perusahaan. Nah, saya mungkin bisa merekomendasikan bahwa yaudahlah ambil dari bank konvensional, khususnya yang utamanya adalah yang BUMN gitu ya. Nah, kemudian pilihannya 3 seperti apa? Nah, lihat dari sisi keadaannya ya. Ketika ternyata analisis bisnis kita itu adalah pandemi ini akan berlangsung lama, maka tadi pinjaman itu juga atau pembiayaan itu juga tidak efektif. Itu ya, tidak efektif. Kenapa? Karena ini akan lama nih untuk market kita itu masih panjang. Ini kalau bisnisnya itu memang sangat terkait erat dengan apa efeknya itu sangat kuat dari pandemi ini. Ya, tapi kalau mamanya bisnisnya itu masih bidang IT atau mungkin kuliner atau mungkin kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya itu mungkin pembiayaan itu masih bisa rekomendasikan, masih bisa. Tapi kalau dia ternyata perusahaan itu adalah apa sangat terkena pandemi ini dan sangat kentara, itu sebaiknya itu bukan alternatif yang baik untuk pembiayaan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penjualan aset, ya penjualan aset ini kalau dalam strategi manajemen bisnis itu manajemen keuangan juga itu sebenarnya adalah ini apa namanya langkah akhir sebenarnya, langkah akhir untuk ketika menyelesaikan dari utang atau mungkin juga biaya operasional yang memang yang memang cukup tinggi. Nah, sedangkan pemangkasan atau mungkin merumahkan karyawan itu biasanya memang yang banyak diambil oleh beberapa perusahaan ya. Kami yang bergabung di Syahid Hotel itu mereka itu sekarang tuh yang merumahkan hampir banyak sekali, bahkan hampir 75-80% karyawan hotel itu karena memang ya tidak ada aktivitas bisnisnya, sehingga kemudian ya mereka dirumahkan dulu biar tidak PHK itu nunggu nanti masanya itu sudah membaik kembali ya, membaik kembali, sehingga ini cukup bisa memangkas dari operasional yang ada. Nah, pendapat saya berarti ya mungkin kalau memang dia bisnisnya itu berdampak langsung ya memang merumahkan karyawan, tetapi tidak di PHK atau tidak dipecat gitu ya. Mungkin kalau di Syahid itu biasanya dia 30%, mereka hanya mendapatkan gaji pokok ya, atau 30% dari total keseluruhan itu ya untuk memang mengurangi biaya, karena nggak mungkin juga kalau kita tetap berjalan ya. Contohnya tadi kalau bisnis hotel ya, bisnis hotel itu kan sekarang hampir ya bisa dikatakan mati ya. Kalau mamanya dia mau pembiayaan ke bank yang nggak ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena nggak ada pelanggannya, customer nggak datang. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya mempertahankan karyawan, ya karyawan nggak kerja juga, ya paling beres-beres masih bisa ditunggu, nggak mungkin juga gitu ya. Akhirnya kemudian ya mereka ya udah karyawan itu dirumahkan sementara. Kemudian menjual aset, ya menjual aset itu dia pilihan terakhir ya, ketika memang nanti sudah biaya tinggi ya saya baru utangnya banyak itu baru menjual aset itu dilakukan. Jadi ya memang agak cukup berat, tapi rekomendasi saya itu perumahan, maksudnya itu merumahkan staf itu ya, bukan berarti dipecat gitu ya, bukan di PHK, tapi merumahkan sementara sampai ini kembali. Jangan itu alternatif gitu ya, karena pembiayaan nggak efektif. Jual aset, masa jual aset untuk gaji kan nggak mungkin. Jual aset untuk operasional padahal juga belum bisa menghasilkan, itu juga nggak mungkin. Pembiayaan, ngapain pembiayaan kalau ternyata bisnisnya juga bisa belum berjalan, percuma. Jadi ya merumahkan ya, mengembalikan istirahat dulu karyawan itu pendapat saya yang sesuai untuk saat ini. Itu untuk Govi ya. Mohon maaf kalau salah itu bisa dikoreksi, tapi itu saya yakin
Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali tadi agak terputus sekali, tapi saya hampir 2 jam ini ya. Sudah hampir 2 jam. Kemudian tapi saya senang ngomong emang sih ini aja. Sudah 2 jam. Terima kasih banyak dan kita langsung ke kuis. Silakan dibuka di e-learning 4.0-nya, kemudian dijawab, kirim ke ini saya karena yang pakai ini multiple choices masih belum bisa gitu ya. Jadi silakan diisi, kemudian seperti biasa nama dengannya nanti saya akan saya rekap, kemudian nanti untuk rekomendasi penilaian harian. Itu dari saya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah next time kita akan belajar lagi, kita akan ketemu lagi, bisa komunikasi di grup, kemudian di WA saya juga sudah ada. Yang bertanya nanti bisa di grup chat juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Semangat. Isi ya.